Drama berlatar di sekolah swasta bergengsi, SMA Jongguк. Di hari itu para siswa dihebohkan dengan perkelahian antara Lee Soo dan Cha Woo-hyuk. Woo-hyuk menyerang Lee Soo berkali-kali hingga babak belur, namun para siswa yang melihat itu tidak berani melerainya, termasuk murid terpintar sekalipun Soyun yang hanya diam saja dengan tatapan mengasihani Lee Soo. Beruntungnya dua guru datang melerai mereka, namun Woo-hyuk dengan berapi-api menyumpah akan membunuh Lee Soo nanti. Lee Soo yang menjadi korban, malah dia yang dipanggil ke ruang BK. Ketua Yayasan Pak Han yang menyidangnya, memarahi Lee Soo kenapa bermasalah dengan Woo-hyuk sang anak konglomerat, karena jika ayah Woo-hyuk tahu hal ini pasti tidak akan membiarkan Lee Soo begitu saja. Lee Soo hanya diam saja seolah-olah dia sudah tahu jika dirinya yang anak biasa pasti akan diperlakukan tidak adil oleh pihak sekolah. Pak Han menawarkan akan membantu Lee Soo untuk pindah ke sekolah yang sama bagusnya dengan SMA ini, tapi dengan satu syarat Lee Soo tidak mengungkap rahasia gelap yang dia ketahui tentang SMA Jongguк. Lee Soo pun buka suara mengatakan jika data di komputer bisa mudah dihapus atau diformat ulang, bekas coretan pensil pun bisa dihapus dengan penghapus. Tapi bagaimana cara menghapus ingatan yang tersimpan dalam pikiran seseorang? Jadi rahasia yang Lee Soo ketahui tentang SMA Jongguк akan kekal dalam ingatannya, meski dia pindah sekolah sekalipun. Perkelahian antara Lee Soo dan Woo-hyuk itu menjadi perbincangan hangat di kelas Soyun. Mereka sama sekali tak menyangka Lee Soo yang pendiam dan tekun bisa terlibat dengan Woo-hyuk si pembuat onar. Yoo-jin dan So-hee mengasihani Lee Soo karena setelah ini pasti nasib dia akan tamat. Peristiwa perkelahian Woo-hyuk pun bukan terjadi pertama kali di SMA Jongguк. Woo-hyuk pernah bertengkar dan menghajar teman kelasnya sampai babak belur, tapi ketika penyidikan Woo-hyuk malah ditetapkan sebagai korbannya, dan anak yang babak belur itu menjadi pelaku. Ya sebegitu berpengaruhnya orang tua Woo-hyuk di SMA Jongguk. Tak lama Guru Kim datang dan bertanya apa di antara mereka ada yang melihat perkelahian antara Lee Soo dan Woo-hyuk kemarin di Lab Science. Karena sekolah membutuhkan saksi untuk rapat komite pencegahan kekerasan sekolah. Namun tak satu murid pun yang mengacungkan tangan, mungkin karena mereka takut jika harus berurusan dengan Woo-hyuk. Guru Kim mengerti dan meminta ketua kelas ke ruang guru untuk mengambil buku PR teman-temannya. Di ruang guru, Bu Kim memastikan lagi pada Soyun apa dia benar-benar tidak melihat perkelahian itu juga. Bu Kim tak bermaksud untuk menekan Soyun, hanya saja tidak ada yang mau bersaksi untuk meringankan Lee Soo. Soyun yang sebenarnya menyaksikan itu tapi dia tidak mau terlibat. Saat akan kembali ke kelas Soyun berpapasan dengan Lee Soo, dan Lee Soo mengatakan kau sama saja dengan yang lain. Sebenarnya Soyun juga ingin bersaksi untuk Lee Soo, tapi dia maju mundur. Sampai dia mendapat informasi dari boy teman kelasnya kalau rapat komite untuk Lee Soo dan Woo-hyuk akan diadakan hari ini. Padahal pada kasus-kasus sebelumnya membutuhkan 2-3 minggu penyelidikan, barulah pihak sekolah akan mengadakan rapat komite. Rapat komite berlangsung dihadiri Ketua Yayasan Jongguк, Wakepsek SMA Jongguк, Dewan Sekolah dan Komite Etik Sekolah yaitu ayah Woo-hyuk. Dan benar saja pihak sekolah dan yayasan menyalahkan Lee Soo yang sudah menyerang Woo-hyuk. Lee Soo dengan amarahnya membulatkan tekad untuk keluar dari sekolah. Semua murid menyaksikan kepergiannya, dan dia dengan bengisnya mengancungkan jari tengah pada teman-temannya. Jelas dia marah karena tak ada satu orang pun yang ada di pihaknya. 2 minggu kemudian tepat tanggal 26 Desember sehari setelah Natal, Soyun berangkat sekolah seperti biasanya. Sementara itu di rumah Bae Jun-yong, kedua orang tuanya bertengkar hebat, namun sepertinya itu sudah menjadi hal yang biasa bagi Jun-yong. Pagi-pagi buta dia datang ke sekolah dan tak sengaja melihat seorang siswa SMA lain yang berdiri di atas. Siswa itu adalah Ji-hun yang langsung bergegas pergi ketika Jun-yong melihatnya. Jun-yong acuh dan berniat masuk kelas namun tiba-tiba perhatiannya teralih pada sesuatu yang menyembul dari semak. Jun-yong pun menggalinya dengan penasaran, dan ternyata itu adalah tubuh Lee Soo yang terbaring tak bernyawa. Soyun secara kebetulan lewat dan heran melihat Jun-yong seperti itu, dia pun memastikannya dan juga terkejut ketika melihat mayat Lee Soo. Selang beberapa jam kepolisian dan tim medis memenuhi area parkir sekolah. Sedangkan para guru direpotkan dengan keluhan wali murid via telepon yang mengkhawatirkan anak mereka. Kematian Lee Soo diklaim sebagai kasus bunuh diri, dan Pak Kepsek pun memarahi penjaga sekolah yang lalai, sampai ada murid yang menyusup saat malam lalu bunuh diri.
Penjaga sekolah mengatakan jika saat itu dia ada di area pembuangan sampah dan tidak tahu menahu jika Lee Suwo menyusup ke atas. Pak Kepsek tidak menerima alasan apapun, dia menuntut tanggung jawab penjaga sekolah atas kelalaiannya. Para murid pun menjadi heboh, ada yang ketakutan, ada juga yang mempertanyakan apa benar Lee Suwo bunuh diri, atau dibunuh oleh seseorang. Para guru pun mengadakan rapat darurat untuk menyelesaikan masalah Lee Suwo ini agar tidak semakin keruh, karena ini sangat berdampak pada reputasi sekolah. Pak Han sebagai ketua yayasan memberikan sejumlah uang kompensasi, agar keluarga Lee Suwo tidak memperpanjang masalah ini. Dan untuk mengatasi media, Pak Han menginstruksikan pada para guru untuk mengatakan jika Lee Suwo memang mengalami depresi berat. Sementara di ruang konseling Soyun dan Junyong terlihat masih dalam keadaan syok, sehingga mereka tidak bisa memberikan kesaksian lebih jelas pada detektif Oh. Kepolisian Pako yang juga ayah dari Soyun meminta detektif Oh untuk menunda interogasi ini, karena Soyun dan Junyong masih belum stabil. Setelah kelas usai, Eugene dan Sohee mengkhawatirkan kondisi Soyun yang masih tampak pucat. Soyun mengatakan pada dua sahabatnya itu untuk tidak cemas, karena dia hanya butuh waktu istirahat saja dan menenangkan pikirannya. Setelahnya Soyun menghampiri Junyong yang termenung di TKP tempat mayat Lee Suwo ditemukan. Junyong dengan putus asanya bertanya kemana perginya manusia setelah mati, apa setelah kematian ada kebahagiaan atau hanya tersisa penyesalan. Soyun tak mengerti apa maksud ucapan Junyong, namun saat akan menanyakan maksudnya, Soyun dihampiri oleh ibunya. Sesampainya di rumah ibu membuat banyak makanan kesukaan Soyun untuk menghiburnya, karena ibu sangat mengerti kondisi Soyun yang masih terguncang. Bahkan saking perhatiannya, ibu meminta pada kedua anak kembarnya yaitu adik-adik Soyun untuk tidak menjahili kakaknya untuk saat ini. Saat ini pikiran Soyun tak karuan, dia merasa bersalah karena tidak bersaksi atas kasus Lee Suwo dengan Wohyuk 2 bulan lalu, dan membiarkan Lee Suwo keluar sekolah dengan sangat tidak adil. Soyun membaca semua komentar teman-temannya tentang kematian Lee Suwo, ada yang mendoakannya istirahat dengan damai, ada juga yang mencurigai jika Lee Suwo tidak bunuh diri melainkan dibunuh oleh Wohyuk. Jihun murid SMU seni yang juga temannya Lee Suwo ikut membaca semua komentar itu. Shin berpindah pada teman kelas Soyun yaitu Lee Juri dan Chorong. Juri membelikan roti kesukaan Chorong, namun Juri terlihat dalam keadaan tertekan, lalu mengatakan pada Chorong jika Lee Suwo tidak bunuh diri. Di sisi lain detektif Oh yang menangani kasus Lee Suwo, dia membaca semua komentar di sosmed termasuk satu komentar yang mengatakan jika Lee Suwo dibunuh oleh Wohyuk, karena 2 bulan lalu mereka sempat bertengkar hebat. Sebelum menutup kasus Lee Suwo sebagai kasus bunuh diri, detektif Oh ingin memastikan lagi, sehingga dia meminta rekannya untuk mencari tahu latar belakang Wohyuk. Rekannya balik bertanya apa detektif Oh tidak mengetahui siapa Wohyuk, padahal Wohyuk sangat terkenal sebagai murid yang beringas dan pembuat onar. Rekannya kembali mengatakan jika Wohyuk baru saja ditangkap karena kebut-kebutan di jalanan. Detektif Oh bergegas menemui Wohyuk dan membawanya ke ruang interogasi guna menanyakan perkelahiannya dengan Lee Suwo 2 bulan lalu, dan bertanya kemana Wohyuk saat malam Lee Suwo tewas. Dengan bengisnya Wohyuk mengatakan jika dia tidak mau mengatakan apapun karena ini interogasi ilegal. Wohyuk pun menelpon ayahnya dan mengatakan jika kasus kebut-kebutannya sudah selesai, tapi ada detektif yang menginterogasinya dan menuduhnya membunuh Lee Suwo. Tak selang lama, ayah Wohyuk datang dan melabrak detektif Oh karena sudah seenaknya menuduh Wohyuk. Dengan sombongnya ayah Wohyuk mengatakan jika dia bisa saja dengan mudah memecat detektif Oh, jadi jangan sekali-kali mengganggu Wohyuk lagi. Besoknya di SMA Jongguk, Pak Kepsek memberitahu guru-guru kalau polisi sudah menutup kasus Lee Suwo dan menyimpulkannya sebagai kasus bunuh diri. Beliau juga menghimbau guru-guru untuk menormalkan kembali lingkungan sekolah. Sementara itu Wohyuk CS kembali sekolah yang membuat para murid bergidik ngeri dengan kebengisan Wohyuk selama ini. Mereka pun menggibahi Wohyuk diam-diam. Termasuk Eugene dan Sohee yang mengatakan jika rumor menyebar Wohyuklah yang membunuh Lee Suwo. Guru killer mendengar gosipan mereka dan langsung menegurnya untuk tidak memperkeruh rumor demi citra sekolah. Soyun yang sedari tadi diam, dia buka suara bertanya apa benar Lee Suwo bunuh diri. Pertanyaan Soyun membuat guru killer semakin naik darah dan mengatakan jika ternyata Soyun tidak sepintar itu, karena termakan komentar hoaks di sosial media. Untuk mencairkan suasana, Eugene memberikan voucher makan dan mengajak Soyun dan Sohee makan malam bersama.
Setelah pulang sekolah, Junyong mampir ke apotik untuk menebus obat ibunya. Apoteker mengatakan kalau penyakit ibunya semakin parah dan meminta Junyong untuk membujuk ibunya supaya ke RS. Junyong masuk rumah dengan sangat hati-hati, ia berusaha untuk tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Tiba-tiba ibu memanggilnya, dan Junyong langsung minta maaf, ia akan berusaha untuk pelan-pelan lagi dalam berjalan. Ibunya semakin kesal dan mengatakan jika sikap Junyong semakin hari semakin menjengkelkan. Junyong meminta maaf lagi, namun sang ibu makin marah, entah alasan apa yang membuatnya sangat membenci Junyong. Untuk mengakurkan istri dan anaknya, ayah Junyong mengajak mereka makan malam bersama. Di sela-sela itu ayah Junyong bertanya bagaimana perkembangan kasus Lee Soo. Ibu yang tidak tahu akan tragedi itu, dia sangat marah pada Junyong yang tidak memberitahunya. Junyong membela diri, jika dulu kan ibunya pernah bilang untuk tidak merepotkannya dalam urusan sekolah, jadi Junyong hanya menceritakan itu pada sang ayah. Ibu semakin kesal, kemarahannya tidak terkendali sampai mengatakan jika dia sangat menyesal sudah melahirkan anak seperti Junyong. Ayah meminta istrinya untuk tidak berbicara ngawur seperti itu, namun ibu makin mengamuk, dia terus menyumpahi dirinya sendiri mati karena tidak mau melihat Junyong lagi. Junyong terdiam sambil terus meminta maaf. Ayah pun bergegas membawa istrinya untuk ke rumah sakit. Setelah kepergian ayah dan ibunya, Junyong menangis, lalu dia memotret makanan di meja dan mengunggahnya di sosmednya, dengan caption bahagia. Setelah mengunggahnya, Junyong menyugesti dirinya sendiri kalau ia akan merasa lebih baik. Ternyata di ruangan sebelah ada Soyun, Eugene dan Sohee yang otomatis mendengar keributan keluarga Junyong. Junyong yang akan pulang pun melihat mereka, dan dengan tatapan dingin dia langsung bergegas pergi. Mereka bertiga tentu mengasihani Junyong, ternyata gosip yang beredar jika ibu Junyong mengalami depresi berat itu benar. Besoknya semua murid dan guru SMA Jongkook mengadakan upacara penghormatan untuk Lee Soo. Di acara terakhir grup band SMU seni Jongkook ikut berpartisipasi. Jihun terlihat masih berduka, karena dia bersahabat dekat dengan Lee Soo, dan berbagi suka duka bersama. Sementara itu, Soyun terlihat mengkhawatirkan kondisi Junyong yang menghilang entah kemana. Terlebih saat kemarin Junyong bertanya tentang kematian, dan kini postingan terakhir di sosmed Junyong pun menuliskan selamat tinggal. Soyun semakin panik dan bergegas mendatangi lokasi sambil terus menghubungi Junyong. Junyong sendiri sudah berdiri tepat di tepi gedung dengan perasaan yang kalut. Soyun terus berlari, dan saat di atap dia menemukan Junyong yang termenung dengan keadaan yang sudah menangis. Air mata Soyun pecah, dan meneriaki Junyong kenapa dia sangat bodoh. Soyun sangat mengerti jika kondisi saat ini sangat berat bagi Junyong, tapi pasti keadaan akan membaik suatu hari nanti, jadi Junyong harus bertahan sampai hari itu. Junyong menangis terseduh mendengarnya, karena Soyun adalah orang pertama yang memintanya untuk bertahan. Soyun mendekat dan sambil terus menguatkan Junyong jika semuanya akan baik-baik saja. Saat akan pulang, Soyun tak ingin membiarkan Junyong sendirian, dia pun mengajaknya untuk berteman mulai sekarang, dan melakukan hal apapun bersama, berangkat sekolah bersama, makan siang bersama, dan juga chattingan tiap pagi dan sore. Ternyata Jihun adalah anak dari ketua yayasan Jongkook yaitu Pak Han. Pak Han terlihat sangat menyayangi Jihun dan terus menawari anaknya itu untuk liburan kemanapun yang Jihun mau, karena Pak Han tahu saat ini Jihun sangat kehilangan Lee Soo. Pagi-pagi buta di rumah Soyun ada yang memencet bel, tapi saat dilihat melalui intercom tidak ada siapa-siapa di luar. Soyun memutuskan untuk melihatnya ke depan, dan dia menemukan sebuah surat yang ditujukan untuknya, di mana isi surat itu menyatakan jika Lee Soo tidak bunuh diri. Ternyata surat itu ditulis oleh Lee Juri, yang melihat jika Wohyuk dan kedua temannya yaitu Sungmin dan Dongyun menyerang Lee Soo di atap sekolah, dan menyebabkan Lee Soo terjatuh. Setelah mengirim surat itu diam-diam pada Soyun, Chorong dan Juri lega, yakin apa yang mereka lakukan ini memang benar dan mereka berharap Soyun dan ayahnya akan segera bergerak dan mencari keadilan untuk Lee Soo. Soyun pun memberitahu ayah dan ibunya tentang surat anonim ini, namun sang ibu yakin jika ini hanyalah lelucon saja yang ditulis oleh orang iseng. Soyun mengatakan dia juga sudah curiga jika Lee Soo tidak bunuh diri, dan adanya surat ini makin membuatnya yakin akan asumsinya selama ini. Ibu dan ayah menenangkan Soyun dan memintanya untuk tidak memikirkannya dan fokus saja belajar.
Sang ayah juga berjanji akan mencari tahu tentang surat ini apakah benar, atau hanya karangan saja. Besoknya ayah Soyun mendatangi kepala sekolah dan menunjukkan surat kesaksian itu. Pak Kepsek menimpali santai jika anak-anak zaman sekarang memang suka melakukan hal yang aneh untuk melepaskan stres atau hanya sekedar mencari perhatian orang. Tak lama detektif Oh ikut bergabung, dan memberitahu jika ia dan ayah Soyun berencana untuk menginvestigasi lebih dalam dugaan kasus Lee Soo. Guru killer menyela tak suka, menurutnya para detektif terlalu jauh menanggapi permainan anak-anak. Ayah Soyun menegaskan jika surat ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena si penulis surat kesaksian ini mengatakan jika dia melihat sendiri adegan Lee Soo dibunuh, jadi kepolisian bertanggung jawab untuk menginvestigasi kasus ini lebih dalam. Pak Kepsek mengerti posisi ayah Soyun sebagai polisi, tapi pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab atas keamanan murid-murid, karena jika kasus ini dibuka lagi itu sangat berdampak buruk pada lingkungan sekolah. Detektif Oh dan ayah Soyun juga tak mau kalah. Mereka mengatakan jika kepolisian tidak menindaklanjuti akan surat kesaksian ini, pasti si penulis surat akan muncul ke media dan mengatakan jika pihak sekolah mencoba menutupi kasus Lee Soo. Dan jika itu sampai terjadi akan lebih berdampak buruk bagi sekolah. Kepsek pun menyerah, dan akhirnya kepolisian membuka kasus itu lagi dengan melakukan interogasi pada para murid. Detektif Oh membungkus interogasi ini sebagai konseling psikologis agar para murid tidak terintimidasi. Setelah Corong selesai diinterogasi, juri langsung menghampirinya dan sangat ketakutan jika Corong memberitahu tentang surat kesaksian yang mereka tulis. Saat giliran juri, dia tidak berterus terang jika dia adalah saksi mata itu, dia hanya mengatakan ketidakpercayaannya jika Lee Soo bunuh diri. Setelah selesai Soyun mengantarkan minuman untuk detektif Oh, dan tak sengaja melihat catatan tentang detektif Oh yang harus menginterogasi Corong dan juri lagi. Itu membuat Soyun penasaran, dia pun menelpon Corong dan mengajaknya bertemu. Soyun beralasan jika dia ingin lebih dekat dengan Corong saja karena mereka teman sekelas tapi tak pernah jalan bersama. Corong yang memang memiliki kepribadian yang ramah hangat dan juga unik, dia sangat welcome pada Soyun. Berbeda dengan juri yang sangat emosional, dia yakin Soyun menemui mereka karena ada maksud tertentu. Besoknya, Soyun mengirim pesan pada sebuah akun Facebook yang bernama Jongpak, dia bertanya apa yang terjadi pada Lee Soo sebenarnya. Dan tanpa diduga pemilik akun itu adalah Ji-hoon. Di malam hari, stasiun televisi yang dibawakan oleh reporter Park, memberitakan tentang kejanggalan kematian Lee Soo. Reporter Park menyalahkan pihak SMA Jongkook yang menutupi kasus ini, dan seakan-akan melindungi Wohyuk sang tersangka utama. Dia juga berhasil mewawancarai siswi yang identitasnya tidak diungkapkan, tapi sudah dipastikan jika itu Lee Juri. Acara itu ditonton oleh para siswa, termasuk Wohyuk yang terlihat sangat kesal namanya terekspos media. Berbeda dengan Lee Juri yang menonton itu terlihat sangat bahagia. Setelahnya Corong dengan sangat panik menemui juri dan memastikan lagi apa benar juri melihat Wohyuk yang mendorong Lee Soo. Itu membuat juri kesal dan mengatakan jika dia memang melihat Wohyuk yang mendorong Lee Soo, jadi kenapa Corong banyak bertanya. Corong merasa lega dan mengajak juri untuk ke kantor polisi dan memberitahu jika mereka menulis surat kesaksian itu. Corong hanya ingin bertanggung jawab saja, karena surat yang mereka tulis itu benar-benar berdampak pada sekolah, termasuk kepala sekolah yang terancam dipecat. Juri membentak mencoba menyadarkan Corong jika mereka tidak salah, kepala sekolah memang layak dipecat karena sudah mengabaikan surat kesaksian mereka. Tapi bagi Corong dia merasa jika dirinya sangat pengecut, dan mengajak juri untuk ke kantor polisi agar masalah ini segera beres dan tidak ada fitnah sana-sini. Corong juga berjanji akan melindungi juri jika Wohyuk mengincarnya. Juri makin kesal, dia mengatai jika Corong memang bodoh yang bisanya cuma makan saja, dan banyak jadi bahan tertawaan orang karena bentuk tubuh Corong yang seperti sapi, jadi bagaimana bisa Corong melindunginya. Corong dengan tulus mengatakan jika juri adalah temannya jadi apapun akan dia lakukan untuk melindungi juri. Si juri yang berhati dingin ini malah mengatakan jika dia tidak pernah menganggap orang idiot seperti Corong menjadi temannya. Mendengar perkataan itu dari sahabat baiknya, Corong kecewa dia pun berlari sambil menangis, dan tanpa diduga, sebuah mobil truk melaju kencang menabraknya. Juri terkejut melihatnya, dan bukannya membantu juri malah kabur. Besoknya di sekolah,
Para siswa yang sudah melihat berita liputan Reporter Park, mereka semakin yakin jika Wohyuk adalah pembunuh Lee Soo. Wohyuk yang merasa terintimidasi saat berjalan karena mendapat tatapan tajam dari teman-temannya, dia pun mengamuk, namun Sungmin langsung menyeretnya keluar agar tidak ada perkelahian lagi. Dari siaran Reporter Park juga mengundang amukan para wali murid, di mana mereka tidak bisa mempercayai sekolah lagi karena terkesan menutupi kejahatan Wohyuk. Mereka juga bertanya di mana keberadaan kepala sekolah yang mengabaikan surat kesaksian itu, seakan-akan untuk melindungi Wohyuk si pembuat onar. Sementara di kelas, Eugene dan Sohee memberitahu Soyun jika Chorong mengalami kecelakaan dan terbaring koma. Soyun terkejut dan bergegas mendatangi juri di UKS, dan meminta juri untuk jujur jika jurilah yang menulis surat kesaksian itu. Juri tidak mengakuinya, dia malah mengatakan jika yang menulis surat itu adalah Chorong. Soyun tidak percaya, karena baginya Chorong sangat polos dan tidak mungkin tega mempermainkan semua orang dengan surat kesaksian itu. Juri mengatakan jika memang Chorong yang menulisnya, sampai Chorong ketakutan dan menabrakkan dirinya ke depan mobil, karena surat kesaksian yang dia tulis menjadi viral. Mendengar itu Soyun merasa bersalah, dia pun pergi dengan keadaan menangis. Junyong yang melihatnya sangat khawatir dan mencoba menutupi Soyun agar orang-orang tidak melihatnya sedang menangis. Di sisi lain, Reporter Park didatangi oleh Pak Han yang akan menuntut stasiun TV-nya karena siaran itu sangat merugikan SMA Jongkook. Reporter Park tidak takut karena tuduhan yang dia layangkan pada SMA Jongkook pun memang benar. Kenyataannya SMA Jongkook memang mengabaikan surat kesaksian itu dan mencoba menutupi kasus pembunuhan Lee Soo. Di sisi lain juri menjenguk Chorong dan dia meminta maaf. Tapi juri meminta agar Chorong tidak usah bangun, tetaplah koma seperti ini dan menanggung beban sebagai penulis surat kesaksian itu. Sesampainya di sekolah juri dibully habis-habisan oleh siswa, mereka tidak mempercayai kata-kata juri bahwa Chorong yang menulis surat itu. Siswa yakin jika jurilah si penulis itu, bahkan mereka juga menuduh juri sebagai penyebab Chorong kecelakaan. Dari situ keadaan juri menjadi trauma hingga tak masuk kelas. Reporter Park merasa kebingungan harus mewawancarai siapa lagi, Chorong yang koma dan juri yang mengalami trauma. Reporter Park pun berniat untuk mewawancarai Soyun, namun Soyun menimpali ketus dan menyalahkan Reporter Park yang sudah mempublis surat kesaksian itu ke media, hingga membuat Chorong stres, ketakutan dan tertabrak sampai koma. Reporter Park tentu tidak merasa bersalah. Ambisinya saat ini hanyalah mengungkap kebenaran di balik peristiwa Lee Soo. Karena pihak sekolah dan teman-teman Lee Soo tidak peduli akan kasus ini, jadi Reporter Park terketuk untuk mengungkapnya. Soyun terpancing dia mengatakan jika dirinya juga peduli dan pasti akan menemukan alasan kematian Lee Soo. Flashback 1 tahun lalu, ternyata Ji-hoon dan Lee Soo sama-sama pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Mereka mengalami gangguan psikologis, dan itulah sebabnya mereka sangat akrab dan menjadi support system satu sama lain. Di sisi lain, Detektif Oh mendatangi sebuah bar dan bergabung dengan Wohyuk, Sungmin dan Donghyun. Tentu Detektif Oh hanya ingin menanyakan alibi mereka saat Lee Soo terjatuh dari atap. Wohyuk CS mengatakan jika mereka tidak ingat tentang malam itu, karena kan kejadiannya sudah berbulan-bulan yang lalu. Detektif Oh mengatakan jika kini publik mencurigai Wohyuk yang membunuh Lee Soo, jadi alangkah baiknya jika Wohyuk bisa bekerja sama dengan baik, dan memberitahu apa yang Wohyuk kerjakan saat malam Lee Soo terjatuh. Wohyuk sepertinya tidak peduli dengan cacian orang-orang, toh kepolisian tetap tidak bisa menangkapnya karena tidak punya bukti. Wohyuk pun mengajak teman-temannya untuk pergi, namun sebelum pergi Donghyun berbisik kecil pada Detektif Oh dan mengatakan kecurigaannya pada Wohyuk dan Sungmin. Karena saat malam Lee Soo tewas, Wohyuk dan Sungmin menghilang entah kemana. Sesampainya di kantor, Detektif Oh kena amukan dari ibu Wohyuk yang tidak suka jika Detektif Oh terus mendesak Wohyuk dan menuduhnya sebagai pelaku hanya karena surat kesaksian tidak jelas itu. Detektif Oh mencoba membela diri jika dia hanya menjalani tugas saja, karena berdasarkan surat kesaksian itu, saksi mata melihat Wohyuklah yang mendorong Lee Soo. Ibu Wohyuk kesal dan meminta pengacaranya untuk menuntut anak yang menulis surat kesaksian itu. Posisinya sebagai kepala sekolah sudah lengser hanya karena surat kesaksian, dia berharap Pak Han bisa mengembalikan posisinya lagi. Pak Wakepsek yang sudah menjabat sebagai Kepsek sementara,
mengumumkan lewat video daring agar para siswa melupakan kasus yang terjadi pada Lee Suwoo, dan fokus pada ujian akhir yang sudah ada di depan mata. Yoo-jin dan So-hee mendengarkannya dengan acuh, mereka malah membuka ponsel dan heboh ketika membaca berita keluarga Wohyuk akan menuntut juri atas surat kesaksian itu. Itu membuat guru killer murka dan mengurangi nilai Yoo-jin dan So-hee karena bergosip di kelas. Yoo-jin dan So-hee protes karena ini kan waktunya istirahat, lagipun tidak ada larangan untuk tidak boleh bergosip. So-hyun membela temannya, tapi dia malah kena semprot juga dan nilainya pun ikut dikurangi. Guru killer berteriak marah yang menilai semua siswa sangat kekanak-kanakan, karena sekolah berusaha keras menormalkan situasi lagi, tapi para siswa seenaknya bergosip yang malah memperkeruh suasana. So-hyun terpancing, dia mengatakan kenapa pihak sekolah seolah-olah membungkam para siswa untuk tidak mencari tahu kebenaran tentang Lee Suwoo. Guru killer meladeni omongan So-hyun dengan emosi yang berapi-api, sampai mengundang perhatian guru lain hingga siswa sebelah. Dia mengatakan kenapa So-hyun bersikap seolah-olah menuntut keadilan, padahal So-hyun juga ikut menyembunyikan surat kesaksian itu dan berpura-pura tidak tahu. So-hyun menjawab dengan lugas jika dia memang diam ketika mendapat surat kesaksian itu, tapi kali ini dia tidak akan diam dan akan menuntut jawaban dari pihak sekolah. So-hyun memprovokasi temannya dengan mengatakan jika pihak sekolah tidak melakukan apapun, selain melindungi Wohyuk dan menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada Lee Suwoo. Guru killer emosi sampai dia menampar So-hyun, bahkan memukul kepalanya berkali-kali. Para siswa terkejut, dan Jun Yong langsung pasang badan untuk melindungi So-hyun. Hal itu menjadi tontonan para siswa dan mereka pun memvideokannya. So-hyun dibawa ke UKS, dan setia ditemani oleh Jun Yong. Video itu pun diunggah di internet, dan sampai dilihat oleh ibu dan ayah So-hyun. Sang ibu sangat kesal anaknya diperlakukan seperti itu oleh guru, dia berniat akan melaporkan hal ini pada Kementerian Pendidikan. Namun So-hyun tidak mau memperpanjang masalah ini, prioritasnya saat ini adalah mencari tahu kebenaran di balik kematian Lee Suwoo. Ibu nampak tak setuju, begitupun dengan ayah yang mengatakan jika kasus Lee Suwoo akan ditangani oleh pihak yang bertugas. So-hyun ngotot dia sudah muak jika terus berdiam diri, jadi dia akan menginvestigasi sendiri kasus Lee Suwoo. Sementara itu, Ji-hoon menonton video So-hyun saat cekcok dengan guru killer. Lalu dia mengirim pesan pada So-hyun menggunakan akun Jongpak, dia mengapresiasi pemberontakan So-hyun tadi. Ji-hoon juga menyemangati So-hyun dan mengajaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang objektif, lalu melakukan investigasi dan diskusi terbuka. Mulai hari itu So-hyun dan Ji-hoon semangat untuk membaca buku-buku hukum dan mereka saling bertukar informasi lewat pesan. Kerja keras So-hyun membuat orang tuanya dilema, haruskah mereka mengizinkan So-hyun melakukan hal sejauh ini. Ibu So-hyun mendatangi pihak sekolah dan membahas video ketika So-hyun ditampar dan dipukuli. Tentu pihak sekolah meminta maaf tapi tetap menyalahkan So-hyun yang sudah melanggar otoritas pengajar. Ibu So-hyun kesal karena anaknya sudah ditampar dan dipukul tapi tetap disalahkan, bahkan guru yang menampar So-hyun pun tak terlihat batang hidungnya. Ibu So-hyun menelpon suaminya bertanya bagaimana caranya mengajukan komplain ke Kementerian Pendidikan tentang tindak kekerasan di sekolah. Tentu itu membuat Pak Wakepsek panik, begitupun dengan So-hyun yang tidak ingin masalah ini diperpanjang. Tapi Ibu So-hyun ngotot akan mengajukan komplain ke kementerian, sampai-sampai dia keluar ruangan untuk menelpon suaminya. So-hyun protes, tapi ternyata itu hanya akal-akalan Ibu So-hyun saja untuk menggertak pihak sekolah. So-hyun kembali menemui Pak Wakepsek yang sudah ketar-ketir takut Ibu So-hyun benar-benar mengadukannya ke Kementerian Pendidikan. So-hyun berjanji akan membujuk ibunya, asalkan pihak sekolah mengizinkannya menggelar olah perkara terbuka untuk kasus Lee Suwoo. Wali kelas dan guru killer mencoba mencegah So-hyun karena hal itu hanya akan memperkeruh suasana yang sudah mulai normal ini. Terlebih hal itu juga hanya akan mengganggu konsentrasi para siswa lain. Tak lama Min Suk, si pria jenius, masuk dan setuju dengan So-hyun, dirinya juga mengatakan kekecewaannya pada pihak sekolah yang tidak rasional dan hanya memikirkan reputasi saja. Setelahnya So-hyun masuk kelas dan mengumumkan pada teman-temannya jika dia akan menggelar olah perkara terbuka untuk kasus Lee Suwoo. Namun sayang teman-temannya tak antusias dan menganggap itu hanya buang-buang waktu saja. So-hyun mengerti pasti ada siswa yang tak setuju, makanya pihak sekolah meminta So-hyun mengadakan petisi dan mengumpulkan 500 tanda tangan siswa yang setuju akan olah perkara ini.
Tapi sayangnya tidak ada yang mau, kecuali Junyong, Eugene, Sohee dan juga Boy. Kelimanya tetap semangat dan berjanji akan membantu Soyun mengumpulkan 500 tanda tangan persetujuan siswa. Tim pun berusaha keras mengkampanyekan untuk ikut olah perkara ini, seperti membagikan tiket konser EXO, membuka catering gratis, membagikan es doger untuk menarik hati siswa. Sementara Soyun dia didatangi oleh Jihun yang bertanya tentang olah perkara. Soyun tidak mengenalinya karena Jihun dari SMA seni, terlebih Jihun pun menutupi bahwa dirinya adalah pemilik akun Jongpak yang sering chatan dengan Soyun. Jihun mengatakan jika dia hanya tertarik dengan apa yang dilakukan Soyun, dan bertanya bagaimana olah perkara ini akan digelar, siapa yang menjadi jaksa, siapa terdakwanya dan siapa penggugatnya. Soyun menjawab dengan lugas semua pertanyaan Jihun, dia mengatakan jika Wohyuk adalah terdakwanya. Jihun bertanya lagi lalu siapa yang akan menjadi pengacara Wohyuk, yang bisa bersikap rasional dan tidak membenci Wohyuk. Soyun menjawab jika dia tidak perlu itu, karena dirinya hanya akan menginvestigasi saja kejadiannya, bahkan ada atau tidak adanya Wohyuk. Jihun berkomentar lagi, jika seperti itu bukan olah perkara, tapi pemburuan pada Wohyuk. Jihun melanjutkan jika ingin olah perkara berjalan adil, Soyun harus membuat Wohyuk duduk di kursi terdakwa dan didampingi pengacara. Dan untuk mendapat pengacara yang bisa bersikap fair dan rasional untuk Wohyuk itu harus dari sekolah lain. Soyun makin pusing, karena mendapatkan tanda tangan saja sudah sulit, ditambah harus mendudukan Wohyuk di kursi terdakwa, dan mencari pengacara dari sekolah lain. Jihun pun mengajukan diri akan ikut bergabung dalam olah perkara ini, dan menjadi pengacara untuk Wohyuk. Soyun menimpali dengan ketus meminta Jihun untuk tidak ikut campur, lalu dia pun pergi. Sohee dan Eugene yang sedari tadi menguping, membujuk Soyun agar mau menerima bantuan dari Jihun, karena kini mereka membutuhkan bantuan sebanyak mungkin. Soyun kesal meminta Eugene dan Sohee untuk diam. Di sisi lain, pihak yayasan dan pihak sekolah menyalahkan Pak Wakepsek yang sudah membiarkan Soyun menggelar olah perkara terbuka itu. Pak Wakepsek membela diri jika dia tidak ada pilihan lain karena Soyun mengancam akan mengadukan tindak kekerasan yang dia dapat pada kementerian. Pak Wakepsek menenangkan pihak yayasan jika Soyun tak akan menggelar olah perkara itu, karena sampai hari ini pun dia belum mengumpulkan 500 tanda tangan persetujuan dari para siswa. Sementara itu, Junyong mendatangi tempat main game online, di mana di sana banyak adik-adik kelasnya yang bermain. Dia menggantikan salah satu dari mereka mabar, dan berhasil mengalahkan musuh-musuh. Adik-adik kelas senang dan sebagai imbalannya mereka bersedia menandatangani surat persetujuan olah perkara. Di sisi lain, Soyun mengirim pesan pada Eugene dan Sohee, tapi keduanya kompak tidak membalas pesannya, padahal ia ingin minta maaf karena sudah membentak mereka tadi. Soyun semakin sedih, ketika membuka akun Instagram Eugene dan Sohee tapi keduanya sama-sama memblokir akun Soyun. Junyong menemukan Soyun yang tengah menangis di ayunan, dan itu membuatnya khawatir. Soyun mengatakan kenapa Eugene dan Sohee sangat sensitif, bagaimana mereka berdua memutuskan kontak hanya karena Soyun agak emosional. Junyong hanya manggut-manggut saja, lalu Soyun meminjam ponselnya untuk mengecek Instagram Eugene dan Sohee. Dalam postingan terakhir mereka, keduanya sama-sama mengunggah tentang konser band SMU Seni Jongkook, dengan penampilan spesial dari Jihun. Soyun dan Junyong heran, mereka pun pergi ke sana dan menemukan semua teman kelasnya hadir semua. Sohee, Eugene dan Boy sibuk membagikan selembaran surat persetujuan itu. Ya, konser ini diadakan untuk mengambil hati teman-temannya agar mau menandatangani surat persetujuan olah perkara. Juri yang melihat berita itu, dirinya semakin membenci Soyun, karena jika olah perkara itu digelar, namanya sebagai saksi mata juga akan terkuak, dan juri takut akan itu. Sesampainya di rumah, dia mendapat surat panggilan dari kepolisian dan itu membuatnya histeris. Dia hanyalah saksi mata, tapi kenapa dirinya menghadapi kesulitan seperti ini? Setelah konser usai Soyun menemui Jihun di backstage. Soyun bertanya kenapa Jihun mau membantunya, apa karena Jihun mengenal Lee Soo. Namun entah kenapa Jihun berbohong, dia mengatakan jika dia tidak mengenal Lee Soo. Jihun lalu mengajak Soyun untuk sama-sama mencari tahu kebenaran di balik kematian Lee Soo. Soyun pun luluh, yang akhirnya tim olah perkara pun bertambah satu. Sementara itu, ibu juri membuat sebuah video meminta keadilan untuk juri, yang kini mengalami depresi berat karena gugatan dari keluarga Wohyuk.
Besoknya tim olah perkara memberikan formulir persetujuan siswa yang sudah terkumpul 525 suara, jadi mereka bisa menggelar olah perkara itu. Sekolah pun menepati janjinya, tapi tak ada satu guru pun yang bersedia menjadi guru penanggung jawab, dan hanya Bukim lah yang bersedia. Tim olah perkara senang dan salut dengan keberanian Bukim, dan itu membuat mereka makin semangat. Mereka pun membersihkan gudang sekolah sebagai markas klub mereka. Besoknya di kantor, Pak Wakepsek meminta maaf pada Pak Han atas olah perkara itu, karena ini di luar perkiraannya. Pak Han tak mau tahu, dia mendesak Pak Wakepsek untuk membuat peraturan baru agar klub olah perkara itu dibubarkan. Pak Wakepsek menjelaskan jika itu akan membuat amarah murid lebih besar, namun Pak Han tak mau tahu, yang terpenting insiden Lisu jangan sampai diketahui oleh para siswa. Yang akhirnya pihak sekolah memberikan deadline untuk menyelesaikan olah perkara dalam waktu 3 bulan saja. Ji-hun menginstruksikan pada para tim jika hari pertama sidang akan digelar seminggu lagi, jadi dia meminta temannya untuk bekerja keras karena pihak sekolah pasti akan terus berusaha menggagalkan olah perkara ini. Ji-hun menyederhanakan rencana mereka, pertama mereka harus mencari tahu alibi Wohyuk saat malam Lisu tewas, kedua, mereka harus mencari tahu apa motivasi Wohyuk membunuh Lisu. Ketiga, mereka harus mencari tahu apakah surat kesaksian yang ditulis juri itu benar. Jadi fokus tim pada olah perkara ini hanya pada Wohyuk dan Lee Juri. Ji-hun bertugas sebagai pengacara Wohyuk, dan dia berjanji akan membuat Wohyuk duduk di kursi terdakwa, dibantu oleh Jun Yong dan Boy yang menjadi timnya. Dan tugas Soyun sebagai jaksa adalah membawa juri sebagai saksi mata datang ke persidangan, dibantu oleh Yujin dan Sohee sebagai timnya. Setelahnya Jun Yong dan Boy menguntit Wohyuk, Sungmin dan Dongyun ke tempat biliar. Saat mereka datang, Sungmin dan Dongyun terlibat cekcok, di mana Dongyun mencurigai Sungmin dan Wohyuk yang membunuh Lee Suwoo, karena saat malam Lee Suwoo tewas, Sungmin dan Wohyuk menghilang entah kemana. Sungmin mengatakan kalau dia dan Wohyuk di malam itu mabuk, dan tak ingat apa-apa, lalu dia menegaskan agar Dongyun tidak bertanya hal itu lagi. Sementara itu, Ji-hun menemui detektif Oh dan mengatakan jika dia bergabung dengan olah perkara, dan meminta detektif Oh merahasiakan fakta jika dia adalah anak Pak Han ketua Yayasan SMA Jongguк. Detektif Oh bertanya kenapa, bukankah hal itu justru akan mempermudah mereka jika pihak sekolah tahu kalau Ji-hun adalah putra dari ketua Yayasan Jongguк. Ji-hun beralasan jika dia hanya tidak ingin menjadi pusat perhatian karena hal itu. Detektif Oh pun mengerti, dan bertanya apa tujuan Ji-hun bergabung di klub olah perkara. Ji-hun menjawab kalau ada yang lebih penting dari itu yaitu Lee Juri, dia mencurigai jika juri pasti akan menuntut keadilan lewat internet atau media, jadi Ji-hun meminta detektif Oh untuk melindungi juri dari Wohyuk. Sementara tim jaksa menemui juri di rumahnya yang masih dalam keadaan syok berat. Soyun meminta Yujin dan Sohee untuk keluar dulu, karena dia ingin bicara empat mata dengan juri. Soyun bertanya kenapa juri jadi seperti ini, bukankah ini keinginan juri saat menulis surat kesaksian itu, juri ingin Soyun mencari kebenaran tentang kematian Lee Suwoo. Juri menuliskan lewat tabnya, meminta Soyun untuk langsung pada intinya saja. Soyun mengatakan jika kedatangannya ke sini meminta juri menjadi saksi di olah perkara, tapi setelah melihat kondisi juri yang seperti ini, Soyun tidak memaksa. Soyun hanya meminta agar juri tak putus asa seperti ini, karena Soyun dan tim olah perkara pasti akan ada di pihak juri. Entah apa yang ada di pikirannya, juri bersedia menjadi saksi asalkan Soyun tak terlibat dalam olah perkara itu. Sohee nyelenong masuk dan marah pada juri yang seenaknya menyuruh Soyun mundur. Soyun dan Yujin mencoba menenangkan Sohee tapi dia sudah terlanjur emosi. Sohee mencaci maki hingga membuang tablet, karena mengira juri hanya berpura-pura sakit untuk menghindar dari masalah. Setelahnya, media dihebohkan dengan video juri dan ibunya yang menuntut keadilan. Di dalam video ibu juri juga menyalahkan tim olah perkara yang sengaja ingin menjatuhkan juri. Tim olah perkara yang sudah menonton itu semakin bingung, Boy yang pusing mengajak temannya untuk zikir bersama saja, karena masalah terus saja muncul akhir-akhir ini. Setelah menonton video juri, reporter Park mendatangi markas olah perkara. Di sana dia mengungkapkan keinginannya yang ingin meliput olah perkara mereka. Para tim tidak setuju, kecuali Ji-hun yang setuju jika olah perkara diangkat ke media, agar publik tertarik dan sekolah semakin sulit untuk menggagalkan olah perkara ini.
Dan itu pun disetujui oleh para tim, begitupun dengan Soyun yang setuju asalkan reporter Park berjanji tidak akan memberitakan tentang Lee Juri, baik kritik maupun pembelaan. Setelahnya, Ji-hoon mendatangi Wohyuk di tempat biliar dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Wohyuk. Ji-hoon dengan jelas meminta Wohyuk untuk hadir dalam olah perkara terbuka sebagai terdakwa pembunuh Lee Soo. Wohyuk tersenyum sinis, beraninya Ji-hoon memerintahnya, "Memangnya kau siapa?" tanya Wohyuk. Ji-hoon mengatakan jika dia percaya bahwa Wohyuk tidak membunuh Lee Soo, lalu meminta sekali lagi agar Wohyuk hadir di persidangan dan mengatakan jika dia tidak bersalah. Tapi si Wohyuk ini malah nampar Ji-hoon dengan keras, dan mengatakan jika dia akan membunuh Ji-hoon sama seperti Lee Soo. Sementara itu, ayah Wohyuk mendapat kabar jika media massa mengamuk karena keluarga Wohyuk sudah menuntut juri. Ayah Wohyuk mengatakan jika itu dilakukan oleh istrinya, dan dia berjanji akan segera mencabut tuntutan itu. Saat sudah sampai rumah, dia melihat tulisan pembunuh di pintu garasi, yang sedang berusaha dihapus oleh nenek Wohyuk. Ayah Wohyuk buru-buru merebut lap yang dibawa ibunya, dan mengatakan jika itu sia-sia saja. Dengan kesal dia berteriak memanggil istrinya dan langsung membentak karena enak-enakan tidur di dalam, dan membiarkan ibunya menghapus tulisan itu. Ayah Wohyuk juga makin mengamuk karena istrinya selalu saja mencari masalah, dengan menuntut juri yang malah mengundang amukan massa. Tak lama Wohyuk datang, dan langsung dijewer oleh ayahnya karena terus berkeliaran padahal situasi saat ini sedang panas. Saking kesalnya dia memukuli Wohyuk, namun itu langsung dilerai oleh nenek yang sangat sayang pada Wohyuk. Tapi Wohyuk yang kesal dia menepis tangan nenek dan memilih pergi dari rumah. Saat tengah malam, orang misterius memarkir mobil box di depan rumah Wohyuk, dan masuk ke dalam. Selang beberapa menit, dia keluar berbarengan dengan kepulan asap yang berasal dari rumah Wohyuk. Mendengar kabar dari ibunya, tentu Wohyuk terkejut dan mendapati rumahnya yang sudah terbakar, yang lebih parah lagi sang nenek masih berada di dalam. Besoknya, para tim olah perkara ikut iba dengan kebakaran yang menewaskan nenek Wohyuk. Rumor beredar jika kebakaran itu disebabkan oleh seseorang yang ingin membela juri dengan membalas dendam pada Wohyuk. Wohyuk mengamuk di depan rumah juri, dia juga mengira pembakaran itu terjadi karena amukan publik setelah menonton video juri dan ibunya. Juri melihat itu dari dalam kamarnya tanpa berani keluar. Soyun datang dan langsung meminta Wohyuk untuk tidak menyalahkan juri, namun dia malah kena amukan Wohyuk. Untung saja Ji-hoon datang tepat waktu, dan terjadilah pertikaian antara Ji-hoon dan Wohyuk. Sampai akhirnya ibu juri keluar dan menyiramkan seember air pada Soyun, lalu ibu juri membentak meminta mereka untuk tidak mengganggu juri karena kondisi juri masih terguncang. Sohee tak terima temannya diperlakukan seperti itu, dia menegur ibu juri yang sudah sangat keterlaluan. Tapi bukannya marah, Soyun malah menunduk dan berkali-kali minta maaf pada ibu juri. Juri yang melihat itu ia agak tersentuh dengan respon Soyun, bahkan teman-temannya pun ikut berkaca-kaca. Setelahnya Soyun yang sudah mengeringkan tubuhnya, dia duduk termenung sedih. Ji-hoon hanya bisa melihatnya dari jauh, tak berani untuk mendekat. Ji-hoon memilih untuk mengirim pesan saja tapi dengan menggunakan akun Jongpak, dia menyemangati Soyun dengan menuliskan bahwa ketulusan hati Soyun pasti akan mempermudah semuanya. Tak lama dia dihampiri oleh Jun-yong, dan dengan semangat Soyun mengatakan jika dia sudah baik-baik saja. Ji-hoon tersenyum mendengar bahwa Soyun sudah baik-baik saja. Setelahnya Ji-hoon menemui Wohyuk yang setuju akan hadir di sidang olah perkara. Saat rapat Ji-hoon memberitahu hal itu, tentu semua terkejut dan tak percaya, melihat sikap Wohyuk kemarin yang seperti orang sinting, tapi kini dia setuju menjadi terdakwanya. Setelahnya Soyun masuk ke ruang guru, di sana sudah ada Guru Kim bersama seseorang. Orang itu adalah Lee Tae-woo kakak dari Lee Soo, yang ingin berbicara dengan Soyun. Tae-woo mengatakan kalau adiknya tidak mungkin bunuh diri, ia bahkan punya buktinya dan memberikan bukti itu pada Soyun. Ji-hoon yang penasaran menguping obrolan mereka. Besoknya tim olah perkara menyeleksi siswa sebagai kandidat juri di persidangan nanti, dan salah satu kandidatnya adalah Haeri yaitu mantan kekasih dari Wohyuk. Di sisi lain, Kepsek dan wali kelas mendatangi kediaman Ibu Soyun, guna meminta agar Ibu Soyun menghentikan Soyun untuk menggelar olah perkara itu, dengan alasan karena kasus Lee Soo akan ditangani oleh pihak kepolisian. Ibu Soyun meminta maaf dia tidak bisa melakukan itu, karena baginya Soyun berhak menentukan langkahnya sendiri.
Yang akhirnya pihak sekolah pun memberikan surat peringatan kepada siswa yang terlibat olah perkara ke orang tua mereka masing-masing. Termasuk pada Jun Yong yang langsung kena amukan ibunya, setelah tahu Jun Yong berpartisipasi dalam olah perkara yang tidak ada gunanya itu. Kemarahan Jun Yong pada ibunya akhirnya terluapkan, untuk pertama kalinya dia mengatakan membenci ibunya. Jun Yong pun kabur dari rumah dan menginap di markas. Ji-hun yang melihatnya mengajak Jun Yong untuk tidur di rumahnya saja. Yang kena amukan orang tuanya pun tak hanya Jun Yong, Boy dan Sohee pun sama-sama diusir dari rumah, tapi beruntungnya mereka tetap semangat. Hari pertama sidang digelar di auditorium, dihadiri beberapa siswa, guru dan beberapa orang tua murid. Hakim Min Suk masuk ruang sidang, dan mengumumkan jika sidang ini hanyalah sidang tiruan yang digelar sebagai aktivitas klub. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk mengungkap kebenaran, bukan menjatuhkan hukuman, tidak akan ada tindakan hukum atas hasil akhirnya. Seorang wali murid menyela menganggap olah perkara ini sangat berlebihan. Min Suk pun menegurnya jika penonton tidak memiliki hak untuk bicara. Orang tua lain juga ikut protes meminta penjelasan dari pihak sekolah, yang menyebabkan ruang sidang riuh atas protes wali murid. Min Suk mengeluarkan alarm peringatan, dan menegaskan siapapun yang berisik akan dikeluarkan dari ruang sidang. Namun ibu dari wali murid masih menyela meminta Min Suk menghentikan olah perkara ini, yang mana ibu itu adalah ibu dari Min Suk, yang tak suka jika Min Suk bergabung dalam olah perkara. Min Suk meminta ibunya untuk diam, dan tak pandang bulu akan mengeluarkan siapapun yang melanggar kode etik persidangan, walaupun itu ibunya sendiri. Sidang dimulai dan dihadiri oleh terdakwa Choi Woo-hyuk. Kehadiran Woo-hyuk membuat gempar seisi sekolah, sehingga para siswa yang tadinya acuh jadi penasaran dan ikut menonton persidangan. Soyun sebagai jaksa menjelaskan rentetan tragedi yang menimpa Lee Soo, termasuk perkelahian antara Woo-hyuk dengan Lee Soo 2 bulan lalu sebelum Soo ditemukan tewas. Soyun pun mendakwa Woo-hyuk sebagai pembunuh Lee Soo, yang diperkuat dengan adanya surat kesaksian dari Lee Juri. Sidang itu pun dipantau oleh Ketua Yayasan Pak Han dan Kepala Sekolah. Di ruang sidang, Ji-hun sebagai pengacara Woo-hyuk membantah tuduhan jaksa, bagaimana bisa Woo-hyuk didakwa hanya karena surat kesaksian yang tidak jelas. Ji-hun mendatangkan saksi detektif Oh yang menangani kasus Lee Soo, yang mana berdasarkan investigasi tidak ditemukan luka serius pada tubuh Lee Soo, selain luka akibat jatuh dari atap. Sementara ayah Soyun yang sedari tadi menyaksikan sidang, dia keluar menerima telepon dari rekannya yang memberitahu jika ayah Woo-hyuk mendaftarkan asuransi rumah yang terbakar ratusan miliar. Itu membuat ayah Soyun terkejut dan mulai curiga. Kembali ke ruang sidang, Soyun melakukan pemeriksaan silang, yang mana Soyun memperlihatkan sebuah bukti tiket film yang dibeli oleh Lee Soo untuk menonton bareng kakaknya Lee Tae-woo, di tanggal Soo ditemukan tewas. Jika benar Soo bunuh diri, mengapa dia membeli tiket untuk menonton film? Para penonton mulai riuh, Ji-hun pun membantah jika kredibilitas bukti belum terverifikasi. Yang akhirnya Soyun mendatangkan Lee Tae-woo sebagai saksi, yang mana Tae-woo sangat yakin jika adiknya tidak bunuh diri. Mana mungkin Soo bunuh diri, padahal mereka sudah berjanji akan menonton film bersama. Ji-hun pun menginterogasi silang, dia bertanya seberapa dekat antara Tae-woo dan Soo. Tae-woo menjawab jika dia dan Lee Soo saling membenci, dan rencana nonton film itu pun untuk pertama kalinya bagi mereka. Ji-hun berkomentar, jika bersikap di luar kebiasaan merupakan salah satu sinyal seseorang hendak bunuh diri. Sidang kembali dilanjutkan dengan Ji-hun yang bertanya pada Woo-hyuk alasan dia bertengkar dengan Soo. Woo-hyuk menjawab jika pertengkaran itu dimulai oleh Soo, di mana di hari itu Lee Soo memandang Woo-hyuk dengan penuh sindiran, dan mengatakan jika Woo-hyuk hanyalah sampah dunia. Woo-hyuk tentu tidak terima, dan itulah awal mula pertengkaran mereka. Ji-hun menyimpulkan pada penonton, jika perkelahian di lab science antara terdakwa dan Lee Soo terlalu sepele untuk bisa menjadi motivasi melakukan pembunuhan. Perkelahian semacam itu sering ditemui di sekolah antar pelajar. Kesimpulannya, terdakwa tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk membunuh Lee Soo. Selanjutnya giliran Soyun melakukan pemeriksaan silang, dia bertanya alibi Woo-hyuk saat malam Soo terjatuh. Woo-hyuk mengatakan jika malam itu dia mabuk bersama Sung-min dan Dong-yun. Soyun tak mempercayai alibi Woo-hyuk, dia pun meminta Dong-yun diajukan sebagai saksi. Dong-yun mengatakan jika malam itu dia tidak bersama Woo-hyuk, yang berarti Woo-hyuk berbohong.
Sungmin yang mendengar itu tentu kesal. Dongyun melanjutkan pernyataannya bahwa alibi Wohyuk itu palsu, dan Dongyun juga mengatakan jika dia dipaksa oleh Wohyuk untuk memberikan kesaksian bohong. Tentu itu mengundang amukan Wohyuk, yang membuat Dongyun ketakutan dan kabur. Tim pengacara pun meminta Wohyuk tenang karena perilaku Wohyuk akan berdampak pada penilaian juri. Namun Wohyuk kepalang kesal, dia menyesal mempercayai Ji-hun untuk ikut persidangan yang malah makin membuatnya terpojok seperti ini. Kesaksian Dongyun makin membuat Soyun bingung, karena itu sangat bertolak belakang dengan surat kesaksian yang ditulis juri. Yang mana juri mengatakan jika dia melihat Wohyuk, Sungmin dan Dongyun ada di TKP. Sedangkan kesaksian Dongyun, dia mengatakan jika di malam itu dia tidak bersama Wohyuk dan Sungmin. Mereka bingung siapa yang harus mereka percaya, surat kesaksian juri atau pengakuan Dongyun tadi. Di luar sekolah Wohyuk masih dengan amarahnya pada Dongyun, beruntungnya ada Sungmin yang terus menenangkannya. Tak lama ayahnya datang dan langsung mengamuk karena Wohyuk hadir di persidangan tanpa seizinnya. Di sisi lain reporter Park kembali menonton rekaman sidang tadi siang. Dia dibuat speechless dengan argumen Ji-hun yang sangat pintar dan tenang. Tapi dia juga bertanya-tanya kenapa Ji-hun sangat yakin jika Wohyuk bukan pembunuh Lee Soo, padahal semua bukti dan kesaksian sudah mengarah pada Wohyuk. Setelahnya reporter Park menemui detektif Oh dan memberitahu jika akun Facebook yang bernama Jong Pak itu ternyata milik Lee Soo. Reporter Park menjelaskan kalau ia melacak IP-nya, dan alamat yang ditemukan adalah alamat Soo. Detektif Oh terkejut, dia tak percaya karena akun itu tetap aktif setelah Lee Soo meninggal. Keduanya menjadi curiga siapa sebenarnya orang yang sangat dekat dengan Soo, sampai memegang akun sosmednya. Di sisi lain, Ji-hun memberikan obat untuk Wohyuk yang sudah babak belur karena dipukuli ayahnya. Wohyuk menepisnya kesal meminta Ji-hun untuk tidak ikut campur. Ji-hun bertanya sekali lagi apa yang sebenarnya Wohyuk lakukan di malam itu. Ji-hun meminta Wohyuk untuk jujur, agar Ji-hun bisa melindunginya di persidangan nanti. Wohyuk akhirnya jujur, bahwa dirinya memang tidak bersama Dongyun. Dia dan Sungmin mabuk berat, makanya Sungmin mengantarnya pulang ke rumah, lalu Sungmin pulang ke rumahnya sendiri. Sudah mendapat jawabannya, Ji-hun lalu pergi dan meninggalkan obat yang tadi dia beli untuk Wohyuk, dan itu berhasil membuat Wohyuk tersentuh. Lalu Wohyuk mengatakan saat dia teler, samar-samar dirinya melihat orang asing masuk kamarnya, tapi setelah menanyakan siapa orang itu pada sang ayah, Wohyuk malah kena marah. Wohyuk yakin jika orang asing yang masuk kamarnya itu akan memperkuat alibinya jika dia tidak ada di TKP saat Soo tewas. Besoknya tim jaksa menginvestigasi TKP dan mencocokkannya dengan pernyataan Lee Juri sebagai saksi mata. Dari kesaksian Lee Juri dia mendengar suara dentuman yang keras saat Lee Soo menginjak atap. Soyun mencari-cari di mana letak yang mengeluarkan dentuman itu, sampai dia nekat naik ke pinggiran atap yang membuat semuanya panik meminta Soyun turun. Soyun melangkah perlahan dan bunyi dentuman itu pun timbul saat ia menginjak piringan seng. Yang berarti kesaksian Lee Juri memang valid, sampai-sampai dia hafal bunyi dentuman di atap saat seseorang menginjaknya. Yang akhirnya tim kejaksaan pun mempercayai kesaksian Lee Juri. Besoknya persidangan kedua digelar, yang mana juri hadir menggunakan seragam walau masih kelihatan kacau. Flashback kedekatan Ji-hun dan Lee Soo, saat itu Lee Soo main ke rumah Ji-hun tapi malah ditinggal belajar yang membuatnya bosan, dan mengatakan kenapa Ji-hun rajin banget sih padahal kan ayahnya udah kaya. Ji-hun mengatakan jika Soo merasa bosan, dia bisa pergi ke ruangan ayahnya karena ada banyak buku yang menarik. Dia pun senang dan masuk ruangan Pak Han, dan menemukan buku yang disukainya. Tapi tiba-tiba ada kunci jatuh dari buku itu. Lee Soo membuka laci meja dengan kunci itu, dan terdapat berkas yang bertuliskan siswa VIP SMA Jongkook. Namun Pak Han keburu datang yang membuatnya langsung bergegas keluar, dan beralasan jika dia hanya membaca-baca buku saja. Lee Soo sempat memotret dokumen itu, di mana di dalamnya terdapat daftar murid yang harus diperlakukan spesial oleh pihak sekolah, mungkin karena keluarga mereka yang kaya. Kembali ke persidangan, di mana Lee Juri didatangkan sebagai saksi mata, asalkan Cha Woo-hyuk tidak hadir. Persidangan kedua ini pun terus dipantau oleh pihak yayasan dan sekolah. Juri mulai memberikan kesaksiannya, di mana saat malam Natal jam 11:30 malam, dia memutuskan untuk keluar cari angin dan pergi ke kafe yang ada di depan sekolah.
Namun saat akan kembali Juri melihat seseorang berdiri di tepi atap dan dia pun pergi ke sana untuk memastikannya. Dan dia mendapati Wohyuk bersama dua orang pria, yang Juri yakini jika itu adalah Sungmin dan Dongyun, yang tengah merisak Lee Suwoo. Untuk meyakinkan argumen Juri, Soyun menunjukkan denah atap sekolah dan meminta Juri untuk menunjukkan titik-titik lokasi di mana Wohyuk dan Lee Suwoo berdiri di malam itu. Juri pun menunjukkannya, lalu mengatakan jika saat Lee Suwoo berdiri di atap, terdengar bunyi dentuman, dan saat itu juga Wohyuk mendorong Lee Suwoo sampai jatuh dari atap. Dan Juri langsung berlari ke rumah dengan ketakutan, dan tak berani melaporkan hal ini. Untuk memperkuat argumen Juri, Soyun menampilkan video dirinya saat memeriksa TKP, untuk mencari letak dentuman yang didengar Juri. Itu membuat sang ibu histeris melihat Soyun nekat berdiri di atap. Namun Soyun tetap melanjutkan argumennya, dan mengatakan jika Juri memang menyaksikan tragedi itu, hal itu dibuktikan karena kesaksian Juri sangat valid dengan TKP. Ji-hun pun melakukan pemeriksaan silang, dia bertanya apa pengakuan Juri ini benar, atau hanya berdasarkan imajinasi dan harapan Juri. Juri terdiam, lalu mengatakan jika kesaksiannya ini memang benar. Setelah selesai, Juri menangis sejadi-jadinya di toilet, yang membuat Soyun dan kawan-kawan sangat khawatir. Di sisi lain, kesaksian Juri membuat Bo goyah, karena awalnya dia yakin betul jika Wohyuk bukan pembunuh Lee Suwoo. Tapi setelah mendengar kesaksian Juri, Bo yakin jika Juri juga memberikan kesaksian yang benar. Tapi tidak bagi Jun Yong yang malah melihat kejanggalan di kesaksian Juri tadi. Yang bisa jadi, Juri sendiri yang memang pernah berdiri di atap, sampai tahu letak seng yang menimbulkan dentuman. Jun Yong pun memberitahukan kecurigaannya ini pada Ji-hun, dan ternyata Ji-hun pun mencurigai hal yang sama. Ji-hun sengaja tidak membahas hal itu di persidangan tadi, karena takut Juri akan terpojok. Sidang kembali dilanjutkan, di mana Soyun membawa Dongyun lagi sebagai saksi. Itu membuat Wohyuk semakin emosi sampai harus dijaga ketat oleh tim keamanan agar tidak menyakiti Dongyun. Soyun berhasil menemukan alibi Dongyun saat malam Lee Suwoo tewas, di mana Dongyun memang tidak bersama Sungmin dan Wohyuk. Dongyun dengan berapi-api mengatakan jika Wohyuk memang membunuh Lee Suwoo, karena Wohyuk yang mengatakannya sendiri. Jadi beberapa hari setelah Lee Suwoo ditemukan tewas, Dongyun dengan ketakutan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Lee Suwoo. Dengan santainya Wohyuk mengatakan jika dia yang membunuh Lee Suwoo. Kesaksian itu membuat yang lain terkejut, dan membuat Wohyuk marah sampai berteriak-teriak ingin menghajar Dongyun. Yang akhirnya sidang pun ditunda. Namun Ji-hun masih yakin jika Wohyuk bukanlah pembunuh Lee Suwoo, dia pun mendatangi kediaman Sungmin guna mencari informasi yang sebenarnya. Ji-hun memberitahu jika Dongyun bersaksi dan mengatakan bahwa Wohyuk mengakui kalau dia membunuh Lee Suwoo. Sungmin terkejut, dan Ji-hun meminta agar Sungmin bersaksi mematahkan argumen Dongyun. Kembali ke ruang sidang, di mana Jun Yong menggantikan Ji-hun dalam melakukan pemeriksaan silang pada Dongyun. Jun Yong bertanya apa Dongyun membenci Wohyuk, dan tidak menganggapnya teman. Dongyun menjawab jika Wohyuk bukan manusia, jadi dia tidak mungkin berteman dengan Wohyuk si sampah masyarakat itu. Jun Yong memperjelas lagi apa Dongyun membenci Wohyuk. Dengan lugas Dongyun pun mengiyakannya. Jun Yong mengerti, ia menyampaikan kesimpulannya pada para juri, jika saksi membenci terdakwa, tidak menganggap terdakwa sebagai teman, bahkan tidak menyukainya sebagai sesama manusia. Saksi juga mendeskripsikan terdakwa sebagai sampah. Jun Yong yakin, kesaksian Dongyun yang sangat membenci Wohyuk, tidaklah terpercaya, karena tidak objektif. Sidang dilanjutkan dengan Ji-hun yang membawa Sungmin sebagai saksi. Ji-hun menunjukkan sebuah video pernyataan Dongyun bahwa Wohyuk mengaku telah membunuh Lee Suwoo. Ji-hun bertanya, apa Sungmin juga mendengar Wohyuk mengatakannya? Sungmin mengiyakannya, tapi Wohyuk hanya bercanda saja saat mengatakan itu. Jadi saat Wohyuk mengatakan jika dia yang membunuh Lee Suwoo, Wohyuk dan Sungmin tertawa melihat ekspresi Dongyun yang sangat ketakutan. Sungmin mengatakan bahwa mereka berdua hanya mengerjai Dongyun saja karena Dongyun itu gampang takut dan gampang syok. Lucu saja melihat reaksinya, jadi dia dan Wohyuk sering mengerjai Dongyun dengan mengatakan hal-hal yang gila. Ji-hun pun bertanya alasan kenapa Lee Suwoo memancing Wohyuk untuk memulai perkelahian. Sungmin mengatakan jika dia juga tidak mengerti.
Setelah perkelahian antara Suwu dan Wohyuk, Sungmin melihat Suwu yang berkeliaran di dekat rumah Wohyuk seperti memancing perkelahian lagi. Sungmin pun mewanti-wantinya agar Suwu pulang dan tidak membuat Wohyuk kesal lagi. Namun Suwu tidak takut, dan mengatakan jika itu memang keinginannya, bertengkar dengan Wohyuk adalah keinginan Suwu, agar dirinya bisa bertemu seseorang. Semua orang tak mengerti, lalu Ji-hun memastikan lagi, jadi Lee Suwu ingin bertemu seseorang, makanya dia membuat masalah agar bisa bertemu orang tersebut. Tepat saat itu Pak Han masuk ruang sidang. Ji-hun bertanya, siapa orang yang dimaksud Lee Suwu? Sayangnya Sungmin tidak tahu. Dan terjawablah setelah perkelahiannya dengan Wohyuk, Suwu bertemu dengan Pak Han, jadi orang yang ingin dia temui itu adalah Pak Han. Flashback. Setelah memotret dokumen VIP yang dia lihat di ruang pribadi Pak Han, Lee Suwu mengupload bagian covernya dengan akun Jongpak miliknya. Pak Han yang melihat postingan itu, tentu dia mengenali dokumen itu, dan langsung tahu jika itu adalah perbuatan Lee Suwu. Pak Han mengajak Lee Suwu berbicara empat mata, dan langsung memintanya untuk segera menghapus unggahan itu. Lee Suwu tersenyum, bertanya apa ini permintaan atau ancaman. Pak Han mengatakan jika ini demi kebaikan Lee Suwu sendiri, karena dokumen itu bukan hanya melibatkan SMA Jongguк. Pak Han mengatakan jika sekolah melakukan hal itu demi kebaikan murid, agar banyak mendapat beasiswa, mendapat pembangunan kelas baru, dan juga mendapat sumbangan sehingga SMA Jongguк menjadi sekolah terbaik di Korea. Tapi tetap Lee Suwu tidak bisa menerima pembenaran kosong semacam itu, menurutnya sekolah hanya mengejar keuntungan bisnis demi pribadi mereka masing-masing. Pak Han mengerti perasaan Suwu, tapi dengan mengekspos dokumen itu hanya akan menghancurkan masa depan siswa-siswa yang terlibat yang mana mereka tidak tahu apa-apa. Pak Han mencoba mengambil hati Suwu dengan menasihatinya agar fokus belajar saja, dan bahkan Pak Han juga menawari Lee Suwu untuk pindah ke SMA lain yang sama bagusnya, jika Suwu tidak mau sekolah di SMA Jongguк lagi. Suwu kesal dan melemparkan ponselnya ke sungai, dan mengatakan jika dia sudah menghapus unggahan itu, dan tidak punya salinannya lagi. Pak Han pun lega dan bergegas pergi, namun Suwu mengatakan jika mereka pasti bertemu lagi secepatnya. Kembali ke ruang sidang, Ji-hun meyakinkan pada para juri, jika perkelahian di lab sains bukan dimulai oleh Wohyuk. Pengakuan Wohyuk yang didengar oleh Dong-yun tidaklah serius, tidak lebih dari kebiasaan candaan Wohyuk terhadap temannya. Sidang kedua selesai digelar, Soyun ditemani Jun yang menyiapkan untuk sidang ketiga. Setelah makan malam bersama, Ji-hun bertanya pada ayahnya, apa dia pernah bertemu Lee Suwu berdua saja. Pak Han mengakui pernah bertemu Lee Suwu saat menyidangnya, setelah bertengkar dengan Wohyuk. Ji-hun dengan ragu-ragu bertanya apa ayahnya lah yang dimaksud orang yang ingin ditemui Suwu, sampai-sampai Suwu membuat onar dengan Wohyuk. Ayah membantah, dia juga kaget saat mendengar pengakuan Sungmin tadi, tapi itu tidak masuk akal. Kenapa juga Suwu harus bertemu dengan Pak Han dengan cara seperti itu, padahal kan tiap malam juga Suwu menginap di sini. Mendengar perkataan ayahnya Ji-hun pun percaya. Di ruangannya, Pak Han menandatangani amandemen peraturan sekolah yang baru, isinya adalah mengenai kepala sekolah yang berhak mengeluarkan murid jika 1. Pemberi imbas buruk pada sekolah, dan memimpin aktivitas kelompok yang tidak diizinkan. Besoknya, tim jaksa mendapatkan telepon milik Suwu. Di mana dari keterangan Taiwu, sebelum Suwu tewas ada seseorang yang menelpon Suwu sebanyak 5 kali. Tim jaksa mencurigai jika yang menelpon adalah Wohyuk, yang mengajak Suwu bertemu di atap sekolah. Setelah menganalisa nomor ponsel itu, mereka tahu jika nomor itu adalah nomor telepon umum. Di sisi lain Ibu Wohyuk mendatangi Ji-hun, dia bersedia menjadi saksi untuk membuktikan alibi Wohyuk. Namun Ji-hun menolaknya, dia hanya bertanya tentang pria asing yang datang ke rumah Wohyuk saat malam Natal, karena pria asing itu yang akan memperkuat alibi Wohyuk jika malam itu Wohyuk benar-benar ada di rumah. Sementara tim jaksa berhasil menemukan lokasi telepon umum yang menelpon Suwu. Namun sayang tidak ada CCTV di sekitar sana, yang akhirnya mereka pun bertanya pada kakek pemilik toko di depannya. Soyun bertanya apa kakek ingat seseorang yang menggunakan telepon umum di malam Natal saat tengah malam. Ternyata kakek tahu mereka murid SMA Jongguк yang sedang menggelar olah perkara. Dia pun bercerita kalau dirinya ingat betul jika di malam itu ada seorang siswa yang menelpon sambil menangis, makanya kakek langsung menghampiri. Si kakek juga mengatakan jika siswa itu menangis dengan histeris sampai membuatnya merinding.
Soyun, Yujin dan Sohee terkejut, dan meminta kakek untuk memeriksa foto-foto temannya, siapa siswa itu. Namun dari foto yang ditunjukkan tidak ada satupun yang dikenali, termasuk foto Wohyuk. Di sisi lain Ji-hun menemui detektif Oh dan ayah Soyun di kantor polisi, guna mengorek informasi kebakaran rumah Wohyuk. Detektif Oh tak mengerti karena kasus kebakaran rumah Wohyuk tidak ada hubungannya dengan olah perkara. Ji-hun mengatakan kasus kebakaran dan kasus Lee Soo memiliki keterkaitan, karena pada malam Natal bersamaan dengan Soo terjatuh dari atap, ada tamu yang datang menemui kediaman ayah Wohyuk. Tamu itu memiliki bekas luka besar di wajahnya, yang mana Ji-hun curiga jika tamu itu adalah spesialis pelaku kebakaran yang disewa oleh ayah Wohyuk. Detektif Ko dan ayah Soyun terkejut, dari mana Ji-hun mendengarnya. Ji-hun kembali melanjutkan, jika tamu itu sempat masuk kamar Wohyuk saat Wohyuk sedang tertidur, dengan kata lain tamu itu merupakan saksi yang dapat membuktikan alibi Wohyuk. Ji-hun lalu meminta agar kepolisian menemukan pelaku pembakaran itu, dan memintanya bersaksi untuk memperkuat alibi Wohyuk. Dari keterangan Ji-hun, ayah Soyun dan detektif Ko mendapat petunjuk baru, yang awalnya mereka kira kebakaran yang menimpa rumah Wohyuk akibat kecelakaan, kini mereka mencurigai jika kebakaran itu disengaja oleh ayah Wohyuk sendiri. Besoknya kepolisian menangkap ayah Wohyuk atas dalang kebakaran rumahnya sendiri, karena kini si spesialis pelaku kebakaran itu sudah ditangkap. Wohyuk tak mengerti, ya walaupun ayahnya kasar dia tetap tidak tega melihat ayahnya ditangkap. Sementara itu di markas, Soyun memberitahu tentang seseorang yang menelpon Soo sebelum Soo tewas. Ji-hun pun bertanya apa Soyun sudah menemukan siapa orang yang menelponnya. Soyun mengatakan jika awalnya dia pikir orang yang menelpon itu adalah Wohyuk, tapi si kakek malah yakin jika orang itu bukan Wohyuk. Setelahnya Ji-hun dan Jun yang menemui Wohyuk yang ingin keluar dari olah perkara. Ji-hun mencoba meyakinkan agar Wohyuk bisa bersabar sedikit lagi, karena Ji-hun dan ibunya sedang berusaha membuktikan jika Wohyuk tidak bersalah, dengan mengungkap kasus kebakaran rumah Wohyuk. Mendengar itu terkejut, dan tentu kesal kenapa Ji-hun menyeret permasalahan keluarganya. Ji-hun memberitahu jika pria asing yang masuk kamar Wohyuk itu adalah spesialis pelaku kebakaran yang disewa oleh ayah Wohyuk. Mendengarnya Wohyuk sangat marah, karena berarti Ji-hun lah yang membuat ayahnya masuk penjara. Ji-hun dengan enteng mengiyakannya, dan mengatakan jika Wohyuk tidak membutuhkan ayah seperti itu yang selalu memukulinya, memukuli ibunya juga, sampai menyebabkan nenek Wohyuk tewas. Wohyuk makin emosi, yang membuat Ji-hun membuka bajunya, dan menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Lengan kanan ada bekas luka akibat dia dipukul dengan botol kaca, di bawah leher akibat ia tertimpa meja makan, dan ada juga luka sundutan rokok, dan masih banyak memar-memar lainnya. Ji-hun menangis, dia mengatakan jika dia juga sama seperti Wohyuk yang sering dipukuli, bahkan sering menyaksikan ibunya juga dipukuli. Jadi ceritanya begini. 11 tahun yang lalu Pak Han adalah seorang jaksa, yang menangani kasus pembunuhan seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri, dan anak dari suami istri itu adalah Ji-hun, yang menyaksikan bagaimana tragisnya ibunya dibunuh di depan matanya. Pak Han begitu iba melihat Ji-hun yang mengalami trauma, dia pun menghiburnya, membelikan baju untuknya, menemaninya menonton dan mengajaknya bermain. Ji-hun berterima kasih, ia tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Pak Han berjanji akan membuat Ji-hun bahagia terus seperti sekarang, dan itulah awal mula Ji-hun bertemu ayah angkat yang sangat menyayanginya. Kini kemarahan Wohyuk sudah meredam, Ji-hun pun menasihati agar Wohyuk setidaknya melakukan sesuatu, atau bahkan melarikan diri dari ayahnya yang sering memukulinya dan ibu Wohyuk. Jangan sampai Wohyuk menyesal seperti Ji-hun, yang hanya dia membiarkan ibunya dipukuli sampai mati. Wohyuk merasa tersentuh tapi ia malah pergi dari sana. Berkat Ji-hun yang memberikan informasi tentang spesialis pelaku pembakaran itu, kepolisian berhasil menguak kebusukan ayah Wohyuk yang memperkerjakan pelaku pembakaran profesional untuk membakar rumahnya sendiri. Besoknya, pihak yayasan dan pihak sekolah merundingkan tentang olah perkara yang tidak bisa dihentikan. Pak Han meminta Pak Kepsek untuk membubarkan klub olah perkara sesuai peraturan yang baru. Setelah selesai kelas, Guru Kim mengajak tim olah perkara untuk makan malam bersama. Di sana Guru Kim mengusulkan agar mereka mengundur persidangan ketiga, karena insiden keluarga Wohyuk. Menurut Guru Kim, melanjutkan persidangan hanya akan membuat Wohyuk terluka, walaupun Wohyuk bukan orang baik tapi setidaknya sebagai teman mereka harus saling mengerti.
Yang lain seperti keberatan, Ji-hun pun angkat bicara, karena menurutnya saat ini Wohyuk butuh dibela, butuh didengar dan butuh dipercaya. Makanya sidang harus segera diselesaikan demi kebaikan Wohyuk dan pihak sekolah. Di sisi lain, detektif Oh dan reporter Park akhirnya mengetahui jika Ji-hun adalah teman dekat Suho, karena mereka sama-sama pernah menjalankan terapi psikologis. Reporter Park tidak habis pikir, ia mengerti kenapa Suho mengalami gangguan mental. Tapi kenapa Ji-hun dirawat di sana juga? Kenapa Ji-hun menerima terapi psikologis? Padahal kan dia terlahir dari keluarga yang baik-baik saja. Detektif Oh juga tidak tahu, dan mereka berdua jadi yakin jika Ji-hunlah yang memegang akun Jongpak milik Suho. Tapi mereka juga aneh, kenapa Ji-hun sebagai teman dekat Suho malah memihak Wohyuk yang dituduh sebagai tersangka utama. Di sisi lain, Ji-hun menemukan sebuah folder rahasia milik Suho di akun Jongpak, namun sayang folder itu terkunci. Ji-hun mencoba mencocokkan apa passwordnya, dan dia berhasil membuka folder itu. Di dalamnya terdapat dokumen VIP milik Pak Han yang belum Suho hapus. Di pagi hari, Soyun mengalami demam tinggi karena kelelahan, dan dia pun bergegas dilarikan ke rumah sakit oleh ayah ibunya. Mengetahui Soyun sakit, guru kelas pun mengingatkan anak-anaknya khususnya tim olah perkara untuk jangan terlalu memforsir diri antara belajar dan olah perkara, beristirahatlah yang cukup. Setelah pulang sekolah, tim olah perkara menjenguk Soyun yang keadaannya mulai membaik. Besoknya tim jaksa menemui mantan Kepsek yang bersedia menjadi saksi di sidang ketiga. Soyun bertanya apa yang ingin Kepsek katakan di persidangan nanti, namun mantan Kepsek tidak menjelaskannya, dia hanya memberitahu jika ini soal hubungan sekolah dengan Lee Suho. Namun setelah kepergian Soyun dan kawan-kawan, mantan Kepsek didatangi oleh Pak Han, entah ada apa, tapi sepertinya Pak Han berencana untuk menghentikannya hadir di persidangan. Sebelum persidangan dimulai, Ji-hun merasa senang saat Wohyuk hadir setelah beberapa hari kemarin dia menghilang. Sidang pun digelar dengan kehadiran Wohyuk. Dan benar saja, mantan Kepsek tidak datang, yang membuat tim jaksa panik dan kebingungan, yang akhirnya Soyun memutuskan untuk melewatkan saksinya. Ji-hun pun maju memanggil saksi dari kubunya, yang mana itu adalah detektif Ko ayah dari Soyun. Tentu Soyun terkejut dan bertanya kenapa ayahnya bersaksi. Ji-hun mengatakan jika detektif Ko berhubungan dengan alibi terdakwa. Detektif Ko menjelaskan jika dia siap bersaksi, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak akan ia jawab, sebab kasusnya masih belum disidangkan resmi. Detektif Ko memberitahu jika dia datang mewakili pelaku pembakaran rumah Wohyuk, yang seharusnya menjadi saksi untuk Wohyuk. Para penonton mulai riuh dan bertanya-tanya, dan Ji-hun pun bertanya, kenapa pelaku membakar rumah tersebut. Detektif Ko menjelaskan jika ayah Wohyuk menyewa pelaku pembakaran profesional untuk membakar rumahnya sendiri. Tujuan sebenarnya dari pembakaran itu bukanlah uang asuransi, melainkan tanah. Ayah Wohyuk menginginkan sebidang tanah bekas rumahnya untuk membangun gedung pencakar langit. Tapi nenek Wohyuk selaku pemilik tanah, menolak ide tersebut, dan saat itulah ayah Wohyuk memilih untuk membakar rumahnya. Merancang kebakaran sebuah rumah, memiliki risiko besar bahwa api akan menyebar sehingga melukai seseorang, itulah sebabnya ayah Wohyuk berusaha mempekerjakan pelaku pembakaran profesional. Pelaku pembakaran itu memiliki metode sendiri, bahkan merancangkan rute penyelamatan untuk penghuni, tapi dia juga merancang agar api menyebar dan tidak dapat dihentikan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun sayang si pelaku pembakaran itu gagal, karena nenek Wohyuk tewas dalam pembakaran itu. Padahal si pelaku sudah mendatangi rumah ayah Wohyuk sebanyak 3 kali untuk memastikan tidak jatuh korban, ucap ayah Soyun. Ji-hun bertanya kapan si pelaku pembakaran itu mengunjungi rumah Wohyuk. Detektif Ko menjawab pada tanggal 15 November, 4 Desember, dan di malam Natal. Di malam Natal si pelaku mendiskusikan rencana akhir dengan ayah Wohyuk, dan dia berkeliling rumah untuk terakhir kali. Dan sekitar tengah malam, pelaku melihat Chow Wohyuk yang sedang tertidur di kamarnya. Jadi singkatnya, sekitar tengah malam pada hari insiden Lee Suho terjadi, Wohyuk berada di rumah, bukan di TKP. Berarti mustahil terdakwa membunuh Lee Suho saat kejadian. Mendengar itu para hadirin kembali ribut di grup chat, mereka jadi yakin Wohyuk tidak bersalah, karena alibinya terkonfirmasi. Setelahnya, Ji-hun mengajukan terdakwa sebagai saksi. Ji-hun mengatakan jika alibi Wohyuk sudah terkonfirmasi, jadi menurut Wohyuk apa artinya ini?
Wohyuk pun dengan tegas mengatakan jika dia tidak bersalah, dirinya tidak membunuh Lee Suo. Ji-hun bertanya kenapa Wohyuk bisa dicurigai begitu. Wohyuk dengan emosi mengatakan jika ini ulah Lee Juri yang menuliskan surat kesaksian palsu. Ji-hun pun mengatakan jika Lee Juri melakukan itu bukan tanpa alasan, itu karena Juri sangat membenci Wohyuk. Ji-hun merentetkan aksi-aksi jahat yang pernah Wohyuk lakukan. Wohyuk pernah menyobek seragam siswi, Wohyuk pernah menendang seorang murid perempuan saat pulang sekolah, Wohyuk juga pernah membayar orang untuk meminum air WC, bahkan Wohyuk juga pernah menjambak rambut siswi, dan menguncinya di toilet sekolah semalaman. Tak hanya kekerasan fisik, Wohyuk juga sering melontarkan kekerasan verbal. Mungkin hal itu bagi Wohyuk biasa saja, tapi bagi para korban akan trauma dengan luka yang membekas seumur hidupnya. Wohyuk termenung mendengar perkataan Ji-hun yang berhasil membuatnya sadar. Di penutup, Ji-hun menyimpulkan jika surat kesaksian juri bukan permasalahan utama, meski itu kebohongan tapi juri melakukan itu sebagai tindak perlindungan diri. Wohyuk sedih ia mengingat kelakuannya pada teman-temannya selama ini, lalu memandang satu persatu korban yang pernah dijahilinya. Merobek baju olahraga, mencoret wajah, memaksa minum air toilet, melempari dengan batu, bahkan menyiram dan mengunci juri di toilet. Akhirnya Wohyuk berkata maafkan aku, dengan air mata bercucuran. Tapi tentu juri tak terima, dia meneriaki Wohyuk karena Wohyuk pantas mati, dan tidak berhak dimaafkan. Setelah meluapkan emosinya, juri terjatuh pingsan dan dibawa ke UKS. Saat sudah siuman juri mengatakan pada Soyun jika dia benar-benar melihat seseorang berlari dari atap tepat setelah Suh terjatuh. Namun Soyun sudah tidak menanggapinya karena sudah kecewa, padahal Soyun mati-matian ada di pihak juri, tapi ternyata juri malah mempermainkannya. Setelah sidang, Wohyuk merasa kesal pada Ji-hun yang malah membuat perasaannya menjadi merasa bersalah seperti ini. Ji-hun mengatakan jika ia telah berhasil membersihkan nama Wohyuk sebagai pelaku pembunuhan Lee Suo, tapi ia tidak bertugas untuk menutupi segala keburukan Wohyuk. Setelah melihat dokumen VIP itu, Ji-hun yakin jika kematian Suh berkaitan dengan sekolah. Dia pun mengirim pesan pada Soyun lewat akun Jongpak, mengatakan jika ini belum selesai, kematian Suh belum terkuak sepenuhnya. Besoknya tim jaksa berhasil mendapat rekaman kamera dari dashboard mobil di malam Lee Suh tewas, dan benar perkataan juri di malam itu memang ada seseorang yang berlari dari atap. Mereka jadi yakin jika Lee Suh memang benar dibunuh, tapi bukan oleh Wohyuk. Mereka pun meminta pada hakim dan para juri untuk menggelar sidang satu kali lagi. Tim pengacara dan para juri mayoritas tak setuju karena bisa jadi rekaman dari kamera dashboard itu mungkin hanya orang lewat saja yang tidak berkaitan dengan Suh. Soyun pun menegaskan jika pria yang terekam ini pasti berhubungan, toh mereka belum mengetahui apa penyebab kematian Suh yang sebenarnya. Itu pun disetujui oleh Ji-hun dan yang lain untuk menggelar persidangan keempat. Sidang keempat itu membuat guru killer dan Kepsek sangat geram. Setelahnya pihak sekolah dan pihak yayasan mengadakan rapat, di mana kepala sekolah lama kembali diaktifkan, yang otomatis Pak Wakepsek turun jabatan. Mungkin ini alasannya dia tidak bersaksi di persidangan kemarin, karena Pak Han mengiming-iminginya jabatan. Di sisi lain, Soyun Yujin dan Sohee menjenguk Corong yang sudah siuman. Corong mengatakan jika dia sudah menonton persidangan, dan sangat bersyukur Soyun Yujin dan Sohee memihak juri selama dia tidak ada. Jika bukan karena Soyun Yujin dan Sohee, mungkin sudah terjadi hal buruk pada juri. Yujin bertanya apa Corong tidak membenci juri, padahal juri sudah sangat kejam pada Corong. Corong mengatakan kalau yang terjadi padanya hanya kecelakaan, juri tidak melakukan apapun. Bagi Corong, juri adalah teman yang baik, dia mau menemani Corong menonton film padahal juri tidak suka film itu. Mereka juga jalan-jalan bersama, lalu juri membelikannya sebuah gelang, dan membelikan roti kesukaannya. Jadi banyak kenangan indah di antara mereka, dibanding kenangan pahitnya. Sementara itu, cekcok antara Jun Yong dengan ibunya terus terjadi tiap hari, tapi kali ini ibu sampai mengusir Jun Yong dari rumah. Alasannya begitu membenci Jun Yong karena dia adalah penyebab kakaknya meninggal. Kemarahan Jun Yong akhirnya meledak, dia tak tahan terus disalahkan atas kematian kakaknya, Jun Yong pun keluar dari rumah dan langsung dikejar oleh ayahnya yang sangat khawatir. Ayah meminta agar Jun Yong mengerti, karena mereka kan sudah sepakat untuk terus bersama-sama menunggu kondisi ibu pulih. Jun Yong kesal,
dia juga lelah. Kenapa harus terus mengerti? Harusnya aku bunuh diri saja saat itu, jika tak ada Soyun mungkin aku sudah loncat dari atap dan mati, ucap Jun Yong sambil menangis. Mendengar perkataan anaknya, ayah syok. Ternyata Jun Yong selama ini mengalami depresi berat. Jun Yong pun menginap di rumah Ji-hun lagi, dan saat akan memilih baju ganti, perhatiannya teralihkan pada tas Ji-hun. Dia ingat tas dengan gantungan kunci biru itu sama dengan yang dipakai pria yang dilihatnya pagi itu saat ia menemukan mayat Lee Suwo. Jun Yong menjadi curiga, tapi dia tidak menanyakannya langsung pada Ji-hun. Besoknya guru killer mengumpulkan klub olah perkara dan memberikannya selembar kertas persetujuan pembubaran klub. Tentu mereka protes, yang membuat guru killer murka dan menskors mereka semua. Min-suk bertanya atas dasar apa sekolah memutuskan sanksi itu. Guru killer melemparkan buku aturan sekolah yang baru, siapapun yang memberi dampak buruk serius pada sekolah, dan siapapun yang memimpin sebuah klub tanpa persetujuan sekolah akan dikenakan sanksi. Soyun meminta diberikan contoh yang spesifik, dampak buruk serius dan tindakan macam apa yang sudah mereka lakukan. Guru killer tidak menjawabnya, dia malah mengancam akan segera mengeluarkan surat keputusan skors. Tentu mereka terdiam, karena tindakan skorsing semacam ini akan dimasukkan dalam riwayat pendidikan, yang otomatis akan berdampak ketika mereka akan masuk universitas. Mereka jengkel, Soyun tidak memaksa temannya untuk terus ikut, dia meminta agar mereka memikirkan ini dengan hati-hati, karena masa depan mereka juga dipertaruhkan dalam hal ini. Saat akan pulang, Soyun dihampiri oleh guru seninya tahun lalu yang kini melanjutkan studinya di luar negeri. Guru seni mengatakan jika dia sangat terpukul dengan apa yang menimpa Lee Suwo, karena ternyata mereka juga cukup dekat. Di rumah, Soyun memberitahu ayah dan ibunya soal skorsing. Ibu kesal, seharusnya sekolah tidak berhak menjatuhkan skorsing pada murid, terlebih pada semester akhir ini. Tapi Soyun tidak peduli tentang skorsing itu, dia akan tetap melanjutkan olah perkaranya. Ibu mengeluh kenapa Soyun tidak memikirkan masa depannya hanya karena olah perkara ini, lagipun kan sudah jelas jika Wohyuk tidak bersalah. Soyun menjelaskan, Wohyuk memang terbukti tidak bersalah, tapi mereka belum menemukan alasan yang sebenarnya kenapa Suwo mati. Ayah mengerti masih ada yang mengganjal soal insiden Suwo, tapi tidak perlu meneruskan olah perkara untuk mengungkapnya. Soyun mengatakan jika dia menyerah, insiden Lee Suwo akan terkubur dalam kegelapan. Wakepsek yang merasa dikhianati dia pun menemui Soyun karena ikut iba dengan perihal skorsing itu. Soyun juga bingung, tapi dia lebih mengkhawatirkan teman-temannya yang terseret hal ini. Wakepsek mengerti, tak hanya Soyun yang merasa bersalah, pasti Ji-hun juga merasa bersalah, karena ayahnya lah yang memutuskan skorsing itu. Mendengar itu Soyun terkejut. Melihat reaksi Soyun, Wakepsek bertanya apa Soyun tidak tahu jika Ji-hun adalah anak dari Pak Han, ketua Yayasan SMA Jongguk. Soyun mengiyakannya karena dia baru tahu. Tentu itu membuat Soyun marah, dia pun menemui Ji-hun dan mengatakan jika dia dan teman-teman lain diskors dari sekolah. Ji-hun terkejut ternyata dia tidak tahu tentang skorsing itu, lalu dia bertanya apa Soyun akan tetap melanjutkan olah perkaranya. Soyun tidak menjawab, dia hanya aneh saja kenapa Ji-hun tidak diskorsing juga, walaupun mereka berbeda sekolah, tapi kan masih dalam satu yayasan. Soyun kesal, bagaimana bisa Ji-hun baik-baik saja, sementara Soyun dan yang lain hampir dikeluarkan dari sekolah. Di rumah, Ji-hun pun menegur ayahnya tentang skorsing itu, namun Pak Han beralasan jika keputusan itu internal SMA Jongguk. Ji-hun menegaskan jika teman-temannya sampai dikeluarkan, ia akan ikut keluar juga. Sesampainya di kamar, Ji-hun menangis sambil mengingat Suwo yang pernah mengatakan jika ayah Ji-hun memiliki rahasia besar. Sepertinya di sini Ji-hun sudah tahu tentang kebusukan ayahnya, yang sering menerima suap dari wali murid. Imbas dari skorsing itu membuat Sohee dan Boy mengundurkan diri karena ancaman orang tua mereka, tapi yang lain tetap memilih melanjutkan olah perkara ini. Flashback, sebelum kematiannya Lee Suwo bertemu dengan Pak Han yang memintanya untuk merahasiakan tentang siswa VIP itu. Suwo bertanya kenapa, apa Pak Han malu jika Ji-hun mengetahui kebusukan ayahnya yang sangat dia bangga-banggakan. Pak Han mengatakan kalau kondisi Ji-hun sekarang baik-baik saja, jadi Suwo jangan mengacaukan kondisinya dengan mengungkap ini. Suwo mengatakan jika dia sangat kasihan pada Ji-hun, ayah yang dia anggap sebagai penyelamat hidupnya, justru malah melakukan hal sebusuk ini.
Pak Han emosi, dia tak habis pikir pada Suwu, yang terus berpikiran negatif, yang selalu saja protes soal sistem dan selalu menyebarkan hal-hal buruk layaknya penyakit. Besoknya sidang keempat digelar, dengan penonton dan juri yang sudah mulai berkurang. Jaksa menghadirkan saksi guru seni yang berteman dekat dengan Li Suwu. Dari kedekatannya itu, Li Suwu selalu curhat jika dia merasa kesepian, tidak punya teman untuk diajak ngobrol, makanya Suwu lebih sering berkomunikasi dengan seseorang dari dunia maya lewat akun Jongpak. Soyun terkejut, begitupun siswa lain yang hadir, terutama para siswa yang sedang belajar. Soyun kurang percaya karena akun Jongpak masih aktif sampai saat ini, bahkan Soyun juga sering chatan dengannya. Guru seni mengatakan jika sepertinya akun itu diambil alih oleh teman dekat Suwu. Soyun masih terkejut kenapa Suwu menyembunyikan identitasnya sebagai Jongpak, padahal Jongpak banyak digemari para siswa. Jongpak sering membantu para siswa, merekomendasikan buku dan film yang bagus, menjadi penasihat dan motivator online, bahkan Jongpak juga pernah membantu membersihkan nama baik siswi yang saat itu difitnah. Seperti Soyun yang menganggap Jongpak sebagai penasihatnya. Guru seni kembali melanjutkan jika pihak sekolah memaksa Li Suwu untuk keluar, karena postingan di akun Jongpanya, bukan karena perkelahian antara Suwu dan Wohyuk. Pak Han dan Kepse ketar-ketir menonton kesaksian dari mantan guru seni. Persidangan semakin menarik, yang membuat para siswa ingin menontonnya dan mengabaikan peraturan. Sidang dilanjutkan dengan kesaksian dari mantan Wakepsek yang dipecat karena tidak berhasil membubarkan olah perkara. Memperjelas kesaksian dari guru seni, Wakepsek mengatakan jika unggahan Suwu yang membuatnya dikeluarkan itu tentang dokumen daftar siswa yang harus diperlakukan secara khusus. Tentu semuanya terkejut, dan itulah alasannya Suwu disalahkan atas perkelahiannya dengan Wohyuk, karena Wohyuk ada di daftar murid VIP itu. Jihun yang baru tahu masalah itu, dia bertanya siapa orang yang sudah menekan Suwu keluar dari sekolah. Tentu Wakepsek menjawab ketua yayasan Pak Han. Sidang pun diistirahatkan, dan kini mereka mulai bisa menyusun kepingan puzzle tentang kematian Li Suwu. Mereka tentu kesal dan marah pada sekolah, karena mereka berusaha keras untuk masuk SMA Jongguk sampai les sana-sini, belajar sampai tengah malam, bahkan sampai tak ada waktu untuk bermain hanya agar bisa keterima di SMA Jongguk. Tapi pihak sekolah ternyata malah menerima suap dari orang tua yang kaya raya agar anaknya masuk di sekolah ini, dan mendapat perlakuan khusus. Sementara Jihun dia kembali mengingat saat dirinya mendatangi Li Suwu yang sudah mogok sekolah berminggu-minggu. Jihun mencoba membujuknya, namun Suwu mengatakan bukan dia yang tidak mau sekolah, tapi sekolah yang tidak menginginkan Suwu. Sidang kembali digelar, kali ini dihadiri oleh kakek pemilik toko. Ternyata kakek mengenali Jihun seorang pria yang menangis histeris di telepon umum saat malam Natal. Saksi kali ini adalah Pak Han, yang diminta langsung oleh Soyun untuk bersaksi. Soyun bertanya, menurut saksi sebelumnya Pak Han memaksa Li Suwu meninggalkan sekolah akibat unggahan di akun Jongpak. Namun Pak Han membantahnya, sebagai ketua yayasan dirinya hanya memantau apapun yang berpotensi menimbulkan masalah hukum akibat menyebarkan rumor palsu. Soyun pun mengerti, lalu dia bertanya tentang siswa-siswa VIP yang dimaksud Pak Wakepsek. Pak Han mengatakan jika ini pertama kalinya dia mendengar hal itu, dan meminta pada Soyun untuk menunjukkan buktinya. Jihun hanya tersenyum mendengar pernyataan ayahnya, yang tentu dia tahu jika ayahnya sedang berbohong. Pak Han menantang tim olah perkara untuk menunjukkan bukti itu, tentu tim tidak bisa membuktikannya. Jihun menyela, dia pun menunjukkan sebuah dokumen VIP yang dia dapat dari folder rahasia milik Suwu. Itu membuat semuanya terkejut, apalagi Soyun dan Junyong tak menyangka Jihun melawan ayahnya sendiri. Para siswa mulai memotretnya, dan ada nama Yujin juga yang menjadi daftar siswa VIP. Pak Han masih mengelaknya, dia mengatakan jika dokumen itu karangan, siapapun bisa membuat dokumen seperti itu. Itu tidak bisa menjadi bukti valid bahwa mereka adalah para murid dengan perlakuan khusus. Jihun mengingatkan ayahnya untuk bersaksi yang sejujurnya, apa benar siswa VIP itu tidak ada. Pak Han tanpa ragu menjawab kalau itu hanya hoaks yang dibuat oleh Li Suwu. Mendengar itu Jihun kecewa ayahnya berbohong. Sidang pun diistirahatkan. Di luar Soyun bertemu dengan kakek pemilik toko yang ingin melihat persidangan karena penasaran. Sambil menunjuk Jihun, kakek mengatakan jika pria yang di sana adalah si penelpon yang Soyun cari itu. Soyun tidak percaya bisa jadi kakek salah lihat,
Namun kakek yakin betul karena dia melihatnya dengan jelas saat Ji-hun menangis di telepon umum. Soyun menatap Ji-hun, dalam hatinya bertanya-tanya apa maksud dari semua ini, padahal Ji-hun pernah mengatakan jika dia tidak mengenal Lee Soo, tapi kenapa Ji-hun menelpon Soo sebelum kematiannya? Banyak pertanyaan muncul di benaknya, mungkinkah Ji-hun adalah orang yang membunuh Soo? Setelah pulang sekolah, Jun Yong menemui ayahnya yang memintanya untuk kembali ke rumah. Ayah mengatakan jika kini ibu tidak di rumah karena mereka sepakat untuk menghabiskan waktu secara terpisah dulu. Ayah juga mengatakan, setelah kakak Jun Yong meninggal seperti itu, berat juga untuk ayah melihat ibu sakit. Tapi setelah tahu Jun Yong pernah mencoba melakukan bunuh diri, ayah makin merasa gagal. Ayah meminta maaf, lalu mengajak Jun Yong untuk sama-sama menghidupkan keluarga mereka lagi. Sementara itu, Eugene masih terpukul saat namanya ada di daftar siswa VIP. Eugene baru tahu dari ayahnya, jika siswa VIP itu memang ada, termasuk Eugene yang bisa masuk ke SMA Jongguk karena ayahnya nyogok dengan uang. Soyun dan Sohee menenangkan dan memintanya untuk melupakan ini saja, toh ini bukan kesalahan Eugene. Namun tetap saja dia merasa malu, dirinya yang tidak pintar sudah merebut hak orang yang lebih layak untuk masuk ke SMA Jongguk. Besoknya persidangan terakhir digelar. Soyun menyampaikan orang yang ingin ia datangkan bukan saksi, namun terdakwa baru dalam persidangan ini, terdakwa yang terlibat langsung dalam insiden Soo yang selama ini bersembunyi. Pengacara Han Ji-hun, tolong duduk di kursi terdakwa, pinta Soyun. Semua orang tentu terkejut dan bertanya-tanya. Soyun bertanya di mana Ji-hun saat malam Soo tewas. Ji-hun menjawab jika dia di atap sekolah bersama Lee Soo. Soyun bertanya apa Ji-hun orang yang menelpon Lee Soo sebelum Soo pergi ke atap sekolah di malam itu. Ji-hun mengiyakannya, dialah yang menelpon Soo karena mereka sudah ada janji untuk bertemu. Soyun bertanya, lalu kenapa Ji-hun memilih lokasi telepon umum yang cukup jauh dari kawasan rumahnya? Ji-hun bercerita, jika warung telepon itu dekat dengan rumah lamanya yang menyimpan banyak peristiwa kelam, termasuk pembunuhan ibunya. Setelah ibu kandungnya meninggal dan ayah kandungnya bunuh diri, dia diadopsi oleh Pak Han yang selalu menjaga dan menyayanginya. Namun tetap saja Ji-hun masih tidak bisa hidup normal, sampai harus dirawat di rumah sakit psikologis akibat susah tidur, halusinasi dan upaya bunuh diri. Dan dari sanalah Ji-hun mengenal Lee Soo. Ji-hun sengaja pergi ke rumah lamanya, untuk mengetes dirinya sendiri apa dia sudah pulih dari luka lamanya. Ji-hun ingin menunjukkan pada Soo, jika dia sudah baik-baik saja atas trauma masa lalunya. Dia juga ingin membuktikan pada Soo jika rasa sakit dan kesulitan akan sembuh seiring waktu, dan berharap agar Soo juga bisa bertahan. Setelah mendatangi rumah lamanya, Ji-hun menelpon Soo lewat telepon umum dan Soo meminta Ji-hun untuk menemuinya di atap sekolah. Entah kenapa dia mempunyai firasat jika Soo akan melakukan hal gila. Kesaksian Ji-hun membuat tim benar-benar syok, apalagi setelah tahu jika Ji-hun adalah Jong Pak, yang menyarankan Soyun untuk menggelar olah perkara. Mereka bertanya-tanya apa sih alasan Ji-hun melakukan ini. Sementara itu, Ji-hun meminta maaf pada Jun Yong karena kebohongannya ini, tapi ternyata Jun Yong memang sudah curiga jadi dia tidak terlalu kaget. Tapi tetap bagi Jun Yong Ji-hun adalah kawannya, dan Jun Yong bersedia menjadi pengacara untuk Ji-hun. Kesaksian Ji-hun juga mengejutkan reporter Park dan detektif Oh. Sidang kembali dilanjutkan dengan Soyun yang menunjukkan bukti-bukti jika Ji-hun memang ada di atap sekolah bersama Soo. Jadi di malam itu, Ji-hun datang ke atap sekolah sesuai permintaan Soo dan mendapati Soo yang sudah duduk di tepian atap. Ji-hun sedikit ngeri meminta Soo untuk turun, tapi Soo tidak menggubrisnya, dia malah mengatakan jika dirinya sangat membenci kehidupan. Ji-hun dengan cemas bertanya kenapa, lalu meminta Soo untuk turun dan mengajaknya mengobrol berdua. Soo bertanya apa Ji-hun akan terus berada di pihaknya, walaupun ini menyangkut ayah Ji-hun. Ji-hun tak mengerti, Soo mengatakan jika Pak Han adalah orang yang kotor, pengecut yang tidak lebih dari sampah. Tentu Ji-hun marah mendengar ucapan Soo yang sudah keterlaluan. Soo mengatakan jika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia sangat membenci dirinya sendiri, mengapa dia harus tinggal di dunia yang membuatnya gila. Soo juga membandingkan kehidupannya dengan Ji-hun, yang mana Soo iri pada Ji-hun yang berhasil sembuh dari luka masa lalunya, dan menjalani hidup dengan normal dan lancar-lancar aja.
Tapi berbeda dengan dirinya, dia pun bertanya pada Ji-hun bagaimana caranya dia bisa seperti Ji-hun, dan adakah alasannya untuk tetap hidup di dunia ini. Mendengar ocehan Su, Ji-hun lelah dan bersikap tidak peduli. Namun Su malah mengancam, jika Ji-hun pergi Su akan loncat. Lakukanlah sesukamu, jika kau ingin mati loncatlah, ucap Ji-hun lalu bergegas pergi dari sana sambil menahan tangisnya. Setelahnya Ji-hun tidak tahu lagi apa Su benar-benar melakukannya apa tidak, makanya Ji-hun tidak berani untuk memeriksanya lagi karena takut Su benar-benar loncat. Ji-hun mengakui di depan semuanya bahwa dirinya yang membunuh Su, dengan menyuruhnya loncat. Pak Han masuk ruang sidang dan mendengarkan semua kesaksian Ji-hun, tentu dirinya merasa kasihan pada Ji-hun yang kembali mengalami traumanya. Ji-hun pun menjelaskan alasannya menginginkan olah perkara digelar, karena dia ingin membuktikan jika Wohyuk tidak bersalah, tentu Ji-hun merasa bertanggung jawab, Wohyuk dituduh karena Ji-hun tidak berani mengatakan dengan lantang kejadian sesungguhnya. Dan alasan kedua, Ji-hun juga ingin mengetahui alasan Su memutuskan bunuh diri. Ji-hun menceritakan, jika Su berjuang dengan depresinya, sampai membuatnya tidak ingin melanjutkan hidup, dan harus menerima terapi psikologis. Ji-hun mengatakan jika Su adalah sosok yang lugas, pemberani, jika ada hal yang tidak benar, maka itu harus dihilangkan. Saat Su mengkritisi dunia, sebenarnya Su berharap ada solusi untuk memperbaikinya. Jun Yong memotong, Su bukan ingin mati, tapi dia hanya tidak ingin hidup seperti itu saja. Ji-hun membenarkan, begitulah yang Su rasakan. Ji-hun merasa dirinya adalah orang yang membuat Su menyerah. Ketika Su memposting dokumen VIP itu, dengan caption, sekolah membutuhkan iblis di dalamnya, tapi jika dibiarkan seluruh isinya akan menjadi iblis. Ji-hun kira Su hanya memposting kata-kata bijak yang pernah dibacanya, tapi di luar dugaan, dia justru terlibat perkelahian, lalu tidak pernah masuk sekolah. Jadi Ji-hun yakin telah terjadi sesuatu antara Su dengan sekolah. Setelah Su meninggal, Ji-hun semakin yakin akan asumsinya, jadi ia ingin mengungkapnya melalui olah perkara ini. Dan alasan terakhir Ji-hun menggelar olah perkara, untuk mengonfirmasi apakah memang dia yang membuat Su memilih mati. Ji-hun merasa bersalah, karena saat itu dia sudah menduga tindakan Su, tapi tetap meninggalkan Su sendirian. Jun Yong sebagai pengacara mulai membela dari sisinya. Saat Jun Yong menemui mayat Su ditemukan, Ji-hun pun ada di sana sedang menangis, yang berarti Ji-hun tidak mengharapkan kematian Su. Ji-hun tidak memiliki sedikit pun niat membunuh, dan Jun Yong menolak segala tuduhan yang disangkakan pada Ji-hun. Ayah Jun Yong yang melihatnya sangat bangga. Soyun pun menghadirkan saksi kedua yaitu Pak Han. Pak Han mengatakan jika dialah yang bertanggung jawab atas kematian Su, bukanlah Ji-hun. Pak Han akhirnya membenarkan tentang siswa VIP itu, yaitu murid-murid yang diterima di SMA Jongguk dengan membayar sejumlah uang maupun melalui koneksi. Para murid itu juga diberikan riwayat palsu perihal reputasi baik juga penghargaan yang diraih, bahkan mereka juga mendapatkan jawaban soal ujian, serta manipulasi nilai. Sampai pada Su yang menemukan dokumen itu dan berniat mengungkapnya. Soyun pun bertanya, jadi kenapa Lee Su bunuh diri? Pak Han mengakui jika itu karena pihak sekolah dan yayasan yang bersikeras menyembunyikan tindak korupsi. Sidang pun selesai, Ji-hun memandang ayahnya dengan bangga. Setelah persidangan, Pak Han dan pihak-pihak sekolah dibawa ke kantor polisi. Para juri dan hakim pun memutuskan Ji-hun tidak bersalah, yang itu membuat lega semuanya. Hakim memutuskan jika SMA Jongguk telah melakukan praktik korupsi dengan memanfaatkan sistem pendidikan selama bertahun-tahun. Saat hal itu mulai tersingkap, Lee Su dikeluarkan dari sekolah. Lee Su yang telah memberikan wadah bagi para siswa berkomunikasi sebagai Jongpak di dunia maya, sekolah justru berbuat tidak adil padanya. Hal itu menyebabkan Lee Su menyerah akan hidupnya. SMA Jongguk bertanggung jawab atas kematian Lee Su, dengan demikian persidangan menyatakan SMA Jongguk dan yayasan sebagai pihak yang bersalah. Dan begitulah olah perkara ditutup, entah apa yang akan terjadi pada SMA Jongguk setelah ini. Hari-hari pun berlalu, Soyun menjalani hari-harinya seperti biasa, bahkan tim olah perkara mendapat nilai tambahan di riwayat pendidikan mereka agar lebih mudah masuk universitas. Seperti biasa Jun Yong dan Soyun berangkat bersama, dan Jun Yong memberanikan diri mengajaknya nonton bioskop.
Soyun bertanya apa Jun Yong mengajaknya berkencan, Jun Yong terdiam, dan Soyun pun mengatakan jika dia hanya bercanda. Sekolah membuat keputusan jika murid VIP resmi dikeluarkan dari sekolah. Olah perkara itu, tidak hanya mendekatkan Jun Yong dan Soyun saja, tapi ternyata ada yang cinlok juga yaitu reporter Park dan detektif Oh. Hubungan antara Jun Yong dan ibunya pun sepertinya sudah mulai mereda secara perlahan. Eugene yang kini berbeda sekolah dengan Soyun dan Sohee, tapi ketiganya tetap menjadi sahabat dekat. Sementara Ji-hun dia mendatangi tempat terakhir Soo, dan membayangkan Soo ada di sampingnya. Setelah olah perkara itu kepribadian Wohyu berubah 360 derajat, bahkan dia kini menjadi pegawai di minimarket. Inilah kehidupan, jika Tuhan memberikan rasa sakit, pasti Tuhan juga menyiapkan obatnya. Tak ada alasan yang tepat untuk tetap hidup, karena hidup harus dijalani dan dinikmati. Rasa sakit pasti ada, tapi jangan lupa kebahagiaan juga pasti ada. Musim salju membawa trauma yang mendalam untuk Ji-hun. Karena di musim salju Ji-hun kehilangan ibu kandungnya, kehilangan ayah kandungnya juga, dan di musim salju juga Ji-hun kehilangan Soo teman paling berharga untuknya. Tapi semengerikan apapun musim salju, pasti itu akan berlalu yang akan disambut dengan musim semi yang hangat. Mendengar Ji-hun yang benar-benar pulih dari lukanya, bayangan Soo tersenyum seolah dia bangga pada Ji-hun. Dan drama pun selesai, terima kasih sudah menonton.